Tokoh utama cerita ini, seorang pria bernama Yuri, menyatakan dengan tegas bahwa ia akan menolak tawaran pergi ke dunia lain jika permintaannya tidak dikabulkan. Sang Dewi sampai tidak bisa berkata-kata. Ia terkejut mendengar jawaban Yuri dan hanya bisa bergumam kebingungan. Beberapa menit sebelumnya, Yuri didatangi oleh sosok dewa yang menawarkan kesempatan untuk bereinkarnasi ke dunia lain. Setelah menyampaikan kabar luar biasa tersebut, Sang Dewi memberitahu Yuri bahwa ia harus merayakannya karena telah terpilih untuk misi ini. Namun, Yuri sama sekali tidak terlihat senang. Sang protagonis, yang di kehidupan sebelumnya bernama Kiora Ari, telah meninggal dunia pada usia 37 tahun setelah perjuangan panjang melawan penyakit. Entah apa alasannya, Yuri diberikan kesempatan oleh entitas misterius yang mengaku sebagai dewa tersebut untuk hidup kembali di dunia lain. Sambil merenung, Yuri merangkum kembali penjelasan Sang Dewi. Para dewa secara rutin mengirim kandidat ke dunia lain sebagai reinkarnator dan membekali mereka dengan kekuatan yang dibutuhkan. Sang dewa mengaku sangat terkesan dengan anak-anak muda di era terbaru karena mereka sangat cepat tanggap, yang mana itu sangat membantu tugas para dewa. Yuri kemudian bertanya apakah sang dewa mau mendengarkan keinginan pribadinya terkait kemampuan yang akan ia dapatkan, dan sang dewa setuju. Sang dewa menawarkan apakah Yuri menginginkan kekuatan yang luar biasa atau mungkin sebuah harem, kumpulan pasangan, bahkan menyarankan agar Yuri mengambil skill pesona. Namun, Yuri menolak semua itu. Ia menjelaskan bahwa sang dewa seharusnya sudah tahu kalau ia hanya ingin menjalani kehidupan mandiri yang sederhana, slow life. Saat Yuri meminta untuk mempelajari mantra atau skill yang bukan untuk bertarung, sang dewa langsung menjawab bahwa itu bukan masalah. Meski awalnya setuju, ekspresi sang dewi mulai berubah menjadi bingung ketika tuntutan Yuri melebihi 10 poin. Saat Yuri terus merinci jenis sihir yang ia inginkan serta tempat tinggal, sang dewa sempat menegurnya karena dianggap terlalu lancang. Namun, karena pemeriksaan latar belakang menunjukkan bahwa Yuri adalah orang baik, sang dewa akhirnya menyetujui syarat-syarat tersebut. Mendengar itu, Yuri merasa sangat puas. Sang dewa sepakat memberikan kemampuan yang diinginkan serta kekuatan yang cukup sekadar untuk bertahan hidup. Hati Yuri pun dipenuhi harapan, tidak sabar memulai kehidupan keduanya. Namun, begitu Yuri berpindah ke dunia lain, hal pertama yang ia sadari adalah ia tengah berlari demi nyawanya karena dikejar oleh seekor babi hutan. Dengan bingung, Yuri bertanya-tanya ada apa dengan babi hutan raksasa itu. Ukurannya hampir sebesar mobil. Yuri merasa kesal karena sepertinya kehidupan keduanya akan berakhir sesaat setelah dimulai. Ia membatin bahwa ia harus menemukan cara untuk melarikan diri ke desa terbengkalai seperti yang disarankan sang dewa. Yuri teringat bahwa ia menerima berbagai skill dan yakin kemampuan itu akan berguna. Setelah memeriksa, ia menemukan skill stealth, ilmu menghilang. Yuri yakin bisa lolos jika menggunakannya, tapi masalahnya, ia tidak tahu cara mengaktifkan skill tersebut. Tanpa pilihan lain, ia kembali berlari kencang. Dalam keputusasaan, Yuri memohon dalam hati agar kekuatannya aktif. Ia memerintahkan skill tersebut untuk bangkit dan bekerja. Dalam hitungan detik, tubuh Yuri mulai menghilang. Babi hutan raksasa itu terkejut karena tiba-tiba kehilangan jejak mangsanya. Melihat hewan itu kebingungan mencarinya, Yuri merasa lega. Ia menyadari bahwa skill stealth miliknya membuat tubuhnya menyatu sempurna dengan pemandangan sekitar. Sambil terus bersembunyi, Yuri mulai merangkak pergi menjauh. Setelah lolos dari maut, ia menemukan tempat kosong dan merenungi betapa mengerikannya situasi tadi. Ia merasa bersyukur kini memiliki tubuh yang sehat. Saat melihat pantulan dirinya, Yuri menyadari bahwa ia menjadi jauh lebih muda, tampak seperti anak sekolah dasar. Yuri mencoba fokus dan teringat bahwa cerita reinkarnasi biasanya dilengkapi dengan papan status. Setelah mencoba berbagai gerakan tangan, ia akhirnya berhasil membukanya. Ia takjub karena tampilannya sangat mirip dengan permainan video. Dari profilnya, ia mengetahui nama lengkapnya sekarang adalah Yuri Sarai, nama yang sangat berbeda dari nama lamanya. Ia juga tahu bahwa tubuh yang disiapkan sang dewa adalah tubuh anak laki-laki berusia 7 tahun. Bagi sang dewa, mungkin detail usia ini dianggap hal sepele. Saat mencari daftar sihir yang ia minta, sebuah papan muncul menampilkan seluruh skill miliknya. Yuri merasa negosiasinya dengan dewa sebelumnya benar-benar membuahkan hasil. Dengan kemampuan sihir, ia yakin pekerjaan bertani dan urusan rumah tangga akan jauh lebih mudah. Hidup tanpa listrik pun tetap akan terasa nyaman baginya. Meski mulai penasaran dengan dunia baru ini, Yuri sadar ada monster yang harus diwaspadai. Ia memutuskan untuk baru akan berlatih sihir setelah sampai di markasnya. Sambil mencari jalan menuju kota, Yuri terus menggunakan skill stealth demi keamanan. Ia mulai berpikir jika suatu saat ia tidak bisa lari dari monster, ia harus mempersiapkan diri. Namun, saat memeriksa sihir yang ia terima, ia teringat bahwa semua itu tidak dirancang untuk bertarung.
Senjata yang ia miliki hanyalah sebuah pisau kerja sederhana. Yuri tahu jika ia tidak waspada, nyawanya akan kembali terancam. Tiba-tiba, perutnya berbunyi. Ia kelaparan. Satu-satunya makanan yang ia punya hanyalah beberapa buah beri di dalam kantongnya yang terasa sangat hambar. Perjalanan berlanjut, dan Yuri membatin bahwa jalan menuju kehidupan nyaman di dunia lain ternyata sangat berat. Akhirnya, ia melihat beberapa rumah di kejauhan. Namun saat sampai, ternyata itu adalah desa terbengkalai. Yuri menemukan lahan terbuka yang sangat cocok untuk bertani. Karena tidak ada orang, ia tidak akan merasa terganggu. Keuntungannya, sudah ada bangunan yang berdiri sehingga ia bisa langsung menempatinya. Yuri memuji sang dewa karena telah mengabulkan permintaannya. Meski ada beberapa bangunan yang hampir roboh, Yuri terus menjelajah desa tersebut. Ia teringat kebutuhan dasar manusia. Sandang, pangan, dan papan. Untuk pakaian, ia merasa masih baik-baik saja. Namun urusan makanan dan tempat berteduh harus segera diselesaikan. Ia menemukan sebuah rumah kosong yang kondisinya cukup bagus. Bagian dalamnya tidak banyak kerusakan dan hanya butuh sedikit perbaikan. Lokasinya yang berada di tengah desa juga membuatnya mudah dipertahankan dan diperluas. Baiklah, ucap Yuri, merasa semuanya sudah siap. Kini tinggal urusan perut. Ia berpikir harus berburu atau ia akan mati kelaparan. Setelah mencari di sekitar, ia menemukan tanaman gandum dan kentang yang dulunya ditanam penduduk desa namun tumbuh liar dan bertahan hidup. Ia berpikir jika ia membersihkan rumput liar, ia bisa menanam lebih banyak. Tapi kemudian ia ragu, apakah tanaman itu aman dimakan atau beracun. Yuri pun teringat skill appraisal, penilaian identifikasi, dalam daftarnya. Setelah digunakan, terkonfirmasi bahwa gandum dan kentang tersebut aman dimakan. Yuri bersorak senang karena skill ini sangat berguna. Masalahnya, jika ia memakan bibit yang ada, ia tidak akan punya cukup tanaman untuk ditanam nanti. Untungnya, ia menemukan tumpukan gandum hasil panen lama tidak jauh dari sana. Meski ragu sudah berapa tahun gandum itu tersimpan, ia mendapatkan ide. Ia teringat sebuah video tentang menangkap merpati menggunakan butiran gandum. Yuri berniat melakukan hal yang sama pada burung-burung kecil di sana. Ia mulai melemparkan biji-bijian agar burung-burung itu terbiasa dan mudah dijebak. Namun, ia kemudian tersadar bahwa ia punya cara yang lebih praktis. Sebagai pemegang sihir api dan sihir angin, menangkap burung seharusnya bisa jauh lebih cepat dengan sihir. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar memperingatkan agar waspada. Yuri tersentak dan melihat sekeliling, bertanya-tanya apakah ada orang lain di sana. Suara itu terdengar lagi, "Awas!" Saat Yuri berbalik, ia melihat babi hutan raksasa yang tadi mengejarnya muncul kembali. Sepertinya hewan itu melacaknya melalui aroma. Yuri nyaris terkena serangan dan segera mengaktifkan skill stealth. Ia bersembunyi di balik dinding, gemetar karena serangan tadi hampir mengenainya. Namun, tempat persembunyiannya mudah dihancurkan oleh si babi hutan. Yuri menyadari hewan itu mengamuk secara membabi buta ke bangunan sekitar. Jika semua rumah hancur, ia tidak akan punya tempat tinggal lagi. Yuri sempat berteriak menyuruhnya berhenti, namun ia ragu apakah ia bisa menghentikan monster itu dengan kekuatan minimal yang ia punya. Baginya, babi hutan ukuran 1 meter saja sudah bahaya, apalagi yang raksasa ini. Awalnya ia ingin menyerah dan meninggalkan desa itu, tapi ia berubah pikiran. Berpindah-pindah di dunia asing tanpa persiapan jauh lebih berbahaya. Lagi pula, babi hutan itu pasti akan terus mengejarnya karena menganggap Yuri sebagai penyusup di wilayahnya. Yuri akhirnya memutuskan untuk melawan. Ia merasa mereka adalah rival yang sedang memperebutkan wilayah tempat tinggal. Keinginan Yuri untuk hidup bebas di alam tidak akan tercapai jika ia tidak berani menghadapi tantangan alam itu sendiri. Rasakan ini, seru Yuri sambil merapalkan sihir api level 1 ke arah si babi hutan. Dalam sekejap, monster itu musnah beserta area di sekelilingnya. Untuk sihir level 1, kerusakannya luar biasa besar. Yuri sempat berpikir jika ini adalah cerita reinkarnasi klasik, ia pasti sudah menjadi sosok yang tak terkalahkan. Namun ia sadar diri, dialah yang meminta kehidupan yang tenang. Sambil memeriksa papan status, ia kembali ke kenyataan bahwa kekuatannya sebenarnya berada di tingkat minimum. Namun, ia teringat bahwa sihir pemberian dewa mungkin saja sangat kuat. Sama seperti skill stealth yang terbukti efektif menipu hidung tajam babi hutan. Dengan kepercayaan diri yang meningkat, Yuri mengepalkan tangan. Ia yakin fantasi kekuatannya bisa menjadi kenyataan jika ia percaya pada dirinya sendiri. Merasakan sensasi hangat di dalam tubuhnya, Yuri bersiap menyerang lagi. "Terima ini!" teriaknya sekali lagi sambil merapalkan sihir api level 1. Namun sial bagi Yuri, yang muncul kali ini hanyalah percikan api kecil disertai suara letupan lemah. Api itu padam begitu saja,
meninggalkan Yuri yang berdiri mematung dengan wajah penuh kebingungan. Yuri tertegun melihat kehancuran yang diakibatkan sihir apinya. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja disaksikannya dan bertanya-tanya apakah itu benar-benar kekuatan penuhnya. Mengingat ini adalah pertama kalinya ia merapalkan sihir, Yuri menduga itulah alasannya mengapa sihir tersebut tidak bekerja dengan baik pada percobaan kedua. Tiba-tiba, perhatian Yuri tertuju pada hembusan napas kasar dari moncong babi hutan raksasa itu. Rasa takut seketika menyelimutinya saat menyadari bahwa hewan buas itu telah menemukannya. Dengan panik, Yuri segera merapalkan sihir-sihir lainnya secara beruntun. Ia mencoba sihir angin level 1, namun hasilnya hanya sekadar mengibaskan bulu babi hutan tersebut. Tak menyerah, ia mencoba sihir kayu level 1, tetapi yang terjadi hanyalah sebatang tanaman kecil yang tumbuh konyol di atas kepala monster itu. Bukannya terluka, si babi hutan raksasa justru semakin murka dan kembali mengejar Yuri. Meski kesal dengan kemampuan sihirnya yang tampak tidak berguna, Yuri masih berharap ada cara untuk menghentikan amukan hewan tersebut. Dalam kondisi terdesak, Yuri memutuskan menggunakan sihir tanah level 3. Ia terkejut ketika tiba-tiba sebuah tembok tanah besar muncul dari dalam tanah. Ukuran tembok yang masif itu membuatnya yakin bahwa tingkatan sihir yang lebih tinggilah yang menjadi penyebabnya. Melihat betapa kokohnya tembok itu, Yuri berharap setidaknya ini bisa menghentikan laju si babi hutan. Namun harapannya langsung pupus saat hewan raksasa itu menabrakkan diri dan dengan mudah menciptakan lubang besar di tembok tanah tersebut. Yuri berpikir bahwa tembok tanah pun tidak cukup kuat untuk menahan monster itu. Namun, ketika ia mengamati situasi lebih saksama, ia menyadari bahwa si babi hutan raksasa malah terjebak di lubang yang dibuatnya sendiri. Menyadari ini adalah peluang emas, Yuri membulatkan tekad. Jika sihir tidak bisa diandalkan untuk menyerang, maka satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menggunakan pisau kerja miliknya. Ia teringat bahwa para pemburu liar selalu mengincar titik vital untuk menjatuhkan mangsanya seketika, dan salah satunya adalah tenggorokan. Mengingat posisi babi hutan yang sedang terjebak, Yuri yakin ia bisa mencapai lehernya. Ini adalah kesempatan yang harus ia ambil sekarang juga. Namun, rasa takut tak bisa sepenuhnya ia bendung. Seluruh tubuhnya bergetar hebat. Ia sangat sadar, jika ia gagal, nyawanya yang akan melayang. Meski begitu, ia berusaha menekan rasa gemetar itu. Menggenggam pisaunya erat-erat, Yuri kembali meneguhkan keputusannya untuk bisa hidup nyaman di dunia baru ini. Membulatkan tekad untuk mengambil langkah pertama, ia menerjang ke arah si babi hutan raksasa untuk menepati janji pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, Yuri berhasil menghabisi monster itu dan bahkan sempat memanjatkan doa untuknya. Setelah berdiri, ia baru menyadari bahwa ternyata menghabisi babi hutan raksasa itu jauh lebih mudah dari yang ia bayangkan. Kini, tugas Yuri selanjutnya adalah memikirkan apa yang harus dilakukan dengan bangkai sebesar itu. Ia teringat pernah membaca novel tentang cara mengolah daging buruan, yaitu dengan menggantungnya terbalik untuk menguras darah atau mendinginkannya dengan merendamnya di air. Namun, Yuri sadar ia tidak mungkin melakukan hal-hal itu. Babi hutan raksasa itu terlalu berat untuk digantung, dan ia juga membutuhkan sungai yang sangat besar untuk merendamnya. Di tengah kebingungannya, Yuri dikejutkan oleh suara yang memanggilnya dan bertanya apakah ia sedang dalam masalah. Yuri ingat betul, itu adalah suara yang sama yang telah memperingatkannya tentang kedatangan babi hutan tadi. Ia memanggil balik suara itu, menanyakan keberadaannya dan memintanya untuk menampakkan diri. Suara itu menjawab bahwa mereka berada di tempat yang sama. Yuri melihat ke sekeliling, bingung dengan maksud jawaban tersebut. Tiba-tiba terdengar suara kepakan sayap dari atas. Yuri mendongak dan sangat terkejut saat menyadari bahwa suara itu ternyata berasal dari burung-burung kecil di sana. Burung-burung itu pun tak kalah terkejut, karena ini adalah pertama kalinya ada manusia yang bisa memahami bahasa mereka. Yuri terdiam, merasa heran sekaligus penasaran, dan berencana menyelidiki hal ini. Saat memeriksa daftar skillnya, Yuri melihat bahwa ia memiliki tingkat penguasaan bahasa pada level maksimal. Ia menyimpulkan bahwa kemampuannya memahami bahasa hewan adalah efek dari skill tersebut. Awalnya, Yuri mengira skill ini hanya untuk membantunya berkomunikasi dengan penduduk lokal. Namun, kemampuannya ternyata sangat luar biasa hingga ia ragu apakah ia masih butuh mantra lain untuk berkomunikasi. Sambil menatap bangkai babi hutan, Yuri berpikir bahwa skill ini mungkin bisa digunakannya untuk berkomunikasi dengan monster sebelum memburu mereka. Namun di sisi lain, ia juga membayangkan jika hewan-hewan itu mulai berteriak kesakitan saat diburu, pasti akan sangat sulit baginya untuk tega melanjutkan perburuan. Burung-burung itu kembali memanggil Yuri, menanyakan apakah ia ingin tahu lokasi sungai yang bagus. Meski merasa sedikit canggung berbicara dengan burung, Yuri mendengarkan mereka. Burung-burung itu memberitahu bahwa ada sungai yang cukup besar dan dekat dari lokasi mereka saat ini.
Yuri sangat berterima kasih atas bantuan mereka. Karena penasaran, ia bertanya mengapa burung-burung itu mau repot-repot membantunya. Mereka menjelaskan bahwa itu adalah bentuk rasa terima kasih karena Yuri telah memberi mereka makan. Meskipun gandum yang diberikan sudah agak lama, kebaikan Yuri tetap sangat berarti bagi mereka. Yuri pun menyadari bahwa burung-burung itu membalas budi atas gandum tadi. Setelah itu, burung-burung tersebut berpamitan dan berharap bisa bertemu Yuri lagi. Sambil melambaikan tangan, Yuri juga menyampaikan harapan yang sama dan kembali mengucapkan terima kasih. Setelah suasana hening, Yuri menghela napas lega. Ia sangat bersyukur karena tadi tidak jadi memburu burung-burung yang baik hati itu. Masalah baru muncul saat Yuri mencoba memindahkan bangkai babi hutan, namun tubuh raksasa itu tidak bergeser sedikit pun. Meskipun kabar tentang adanya sungai di dekat sana sangat melegakan, ia bingung bagaimana cara membawa bangkai seberat itu dengan tenaganya sendiri. Tiba-tiba ia teringat pernah meminta kemampuan khusus agar bisa membawa banyak barang dengan mudah, layaknya fitur di dalam game. Ia segera memeriksa daftar skillnya dan mengonfirmasi bahwa ia memiliki skill storage, penyimpanan, di level 3. Setelah membaca jendela status, ia mengetahui cara kerjanya sangat sederhana. Cukup sentuh objeknya dan pilih opsi, simpan. Saat Yuri mengikuti instruksi tersebut, bangkai babi hutan itu tiba-tiba terangkat ke udara, membuatnya sangat terkejut. Dalam hitungan detik, bangkai raksasa itu lenyap. Dengan takjub, Yuri memeriksa ruang penyimpanannya dan menyadari bahwa ruang tersebut berada di dimensi lain di mana waktu tidak berjalan, sehingga barang apapun di dalamnya tidak akan membusuk. Bahkan setelah memasukkan bangkai sebesar itu, ruang penyimpanannya masih memiliki sangat banyak ruang kosong. Yuri merasa seperti mendapatkan skill Cheat, dan menganggapnya sangat luar biasa. Dengan perasaan gembira, Yuri bergegas menuju sungai. Ia kembali mengaktifkan skill Stealth sebagai tindakan pencegahan kalau ia berpapasan dengan monster berbahaya lagi di perjalanan. Setibanya di sana, Yuri mulai bekerja menguras darah babi hutan di tepi sungai. Ia berpikir bahwa sihirnya mungkin juga berlaku untuk cairan lain, jadi ia menggunakan sihir air untuk membersihkan darah tersebut. Namun ia menyesal karena lupa menggulung pakaiannya lebih tinggi sehingga bajunya ikut basah. Meski proses mengeluarkan organ dalam cukup berat, Yuri berhasil menyelesaikannya. Ia kemudian menenggelamkan bangkai tersebut ke sungai untuk dibersihkan. Sambil memandangi bangkai yang sedang direndam, Yuri menghela napas panjang. Ia merasa sangat kelelahan dan menduga itu karena ia telah menggunakan terlalu banyak energi sihir. Saat memeriksa statusnya, ternyata ia sudah menghabiskan setengah dari total sihirnya. Meski tidak tahu standar yang pasti di dunia ini, bagi Yuri angka tersebut terasa sangat minim. Ia berasumsi bahwa karena ia bisa mengalahkan babi hutan raksasa itu hanya dengan sihir tingkat minimum, monster tersebut pastilah monster tingkat rendah. Padahal, pemahaman Yuri tentang realitas dunia ini sangat melenceng. Apa yang ia anggap sebagai kemampuan minimum, terutama sihirnya, sebenarnya lebih dari 2 kali lipat kekuatan rata-rata orang di dunia tersebut. Hewan buas yang baru saja ia kalahkan sejatinya adalah musuh tangguh yang bahkan membuat prajurit berpengalaman sekalipun kewalahan. Selain itu, memanipulasi cairan selain air menggunakan sihir air untuk proses pengurasan darah juga dianggap sebagai teknik yang sangat sulit. Tanpa disadarinya, Yuri sebenarnya telah memiliki kekuatan setara Cheat. Namun, sepertinya butuh waktu lama sebelum ia menyadari fakta tersebut. Sambil memandangi sungai yang luas, Yuri sempat membayangkan apakah ada pedang legendaris tersembunyi di sekitar sana. Baiklah, gumamnya, lalu memutuskan untuk kembali ke rumah kosong di desa. Setidaknya untuk saat ini, ia telah mengamankan persediaan daging yang cukup untuk 1 kali makan. Dengan menggunakan skill appraisal, ia memastikan bahwa daging tersebut aman, tidak terinfeksi penyakit, dan bebas parasit. Yuri mengakui bahwa hasil pekerjaannya memang sedikit berantakan, tapi ia merasa bangga bisa membuat tungku darurat menggunakan sihir tanah. Kini fokusnya beralih pada proses pemanggangan. Ia menyalakan kayu bakar dengan sihir api level rendah, yang menurutnya sangat cocok untuk memantik api. Ia juga menyebutkan bahwa tidak membakar langsung di atas tanah adalah salah satu etiket dasar berkemah, meskipun ia sendiri mengaku belum pernah berkemah sungguhan sebelumnya. Tak lama, suara desisan daging yang dipanggang mulai menggoda pertahanannya. Sambil menelan ludah, Yuri tidak bisa menyembunyikan kekagumannya melihat daging yang tampak begitu menggiurkan itu, makanan yang tidak bisa ia nikmati selama bertahun-tahun saat dirawat di rumah sakit pada kehidupan sebelumnya. Sejak pertama kali memegang daging itu, ia sudah memutuskan bahwa ini akan menjadi hidangan pertamanya di dunia yang baru. Bahkan saat perutnya keroncongan, ia menahan diri untuk tidak memakan kentang atau gandum terlebih dahulu. Saat daging akhirnya matang, Yuri merasa hidangan itu terlalu indah untuk dideskripsikan dengan kata-kata. Perpaduan antara sensasi berhasil mengalahkan babi hutan dengan tangannya sendiri, ditambah suasana ajaib makan di alam terbuka,
membuatnya sangat penasaran selezat apa rasanya. Tiba waktunya untuk makan, ia menggigit daging itu. Sambil mengunyah dan menelan, ia bergumam puas. Ya. Ia memastikan bahwa rasanya memang sangat luar biasa. Saking enaknya, suara kepuasan Yuri menggema kemana-mana, sampai mengejutkan berbagai jenis hewan di sekitarnya. Daging itu sama sekali tidak berbau amis, teksturnya sangat empuk, dan tidak terlalu berminyak. Pantas disebut daging kualitas tinggi. Semakin dikunyah, rasanya semakin kaya, memancarkan cita rasa liar yang kuat. Padahal ia tidak menggunakan bumbu apapun dan hanya memasaknya secara sederhana. Tapi kelezatannya sungguh di luar dugaan. Dengan air mata haru yang menetes hingga ke kakinya, Yuri menyatakan bahwa tidak ada perasaan yang lebih baik dari apa yang ia rasakan saat ini. Ya, aku hidup, ucapnya penuh syukur. Sejak tiba di dunia baru, ia belum benar-benar merasa hidup. Namun setelah menyantap daging lezat itu, ia akhirnya merasakannya. Setelah membuang sisa tusukan kayunya, Yuri menyadari ia mungkin makan terlalu banyak. Ia pun mencentang masalah makanan dalam daftarnya, menganggap urusan logistik sudah terselesaikan. Kini, ia harus menyiapkan tempat tidur sebelum matahari terbenam. Ia ingin memastikan tempatnya aman dari serangan binatang buas atau bandit saat ia tertidur, jadi ia mulai menyusun rencana. Setelah membuat sketsa kasar, ia menggumam pelan. Ya, tanda telah membulatkan tekad. Ia menargetkan membangun rumah yang jauh lebih aman, lengkap dengan tembok pelindung di sekelilingnya dan sebuah gerbang untuk akses keluar masuk. Namun ia sadar, membangun tembok lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Dari pengetahuannya, ada banyak cara untuk membangun tembok. Cara pertama adalah dengan membongkar rumah kosong dan menggunakan kayunya. Tapi ide itu langsung ia coret karena memakan waktu terlalu lama, tidak ada paku atau peralatan memadai, dan ia yakin hasilnya tidak akan cukup kokoh. Cara kedua adalah menumpuk batu layaknya tembok benteng, tapi itu juga akan memakan banyak waktu. Pilihan satu-satunya yang tersisa dan paling memungkinkan adalah menggunakan sihir tanah. Itu adalah cara tercepat untuk membangun tembok. Meskipun begitu, Yuri masih merasa cemas akan ketahanannya, mengingat sebelumnya babi hutan raksasa bisa dengan mudah melubangi tembok tanah yang ia buat. Ia kemudian mendapat ide, jika ia memisahkan kerikil dan menyaring tanahnya, mungkin temboknya akan menjadi jauh lebih kokoh. Karena tidak ada pilihan lain, ia memutuskan untuk langsung mempraktikkannya. Yuri mulai berlatih mengendalikan sihir tanah dengan mencoba membuat sebuah cangkir berbentuk rapi. Pada percobaan ketiga, ia akhirnya berhasil. Mulai terbiasa dengan sihirnya, ia mengevaluasi hasil kerjanya. Cangkir pertama bentuknya sangat buruk, tapi cangkir terakhir memiliki permukaan yang halus dan bagus. Saat ia mengetukkannya ke sepotong kayu, ia terkejut karena cangkir itu sangat keras, hampir seperti batu. Hebatnya lagi, ia tidak perlu melalui proses pembakaran, namun cangkirnya sudah sangat kuat. Kagum dengan hasilnya, Yuri merasa ini lebih pantas disebut benda buatan batu ajaib daripada sekadar tembikar. Dengan ekspresi serius layaknya seorang pengrajin ahli, Yuri menyimpulkan bahwa prinsipnya sama dengan pembuatan tembikar. Bagian terpenting adalah proses persiapan tanahnya. Persiapan yang baik akan menentukan kualitas hasil akhir. Ia mulai menggali tanah dengan sihir, menyingkirkan semua akar dan bebatuan, lalu menguleni tanah tersebut hingga kalis sempurna. Setelah membentuknya dengan hati-hati, temboknya pun akhirnya selesai. Yuri tidak bisa menahan rasa kagum melihat hasil karyanya yang luar biasa. Tembok itu memiliki lebar 5 meter, tinggi 3 meter, dan ketebalan 50 cm, kira-kira setebal daun pintu. Dengan tembok sekokoh itu, Yuri sangat yakin tidak akan ada yang bisa menembusnya dengan mudah. Yuri kemudian melanjutkan membuat 3 tembok lagi dengan ukuran serupa, dan menempatkannya mengelilingi rumah tersebut. Dalam waktu singkat, ia berhasil menyelesaikan benteng pribadinya. Namun saat menatap tembok itu dari dalam, Yuri malah merasa seperti baru saja membangun penjara. Tekanan yang mulai terasa intens membuatnya sedikit gugup. Ditambah lagi, sisa energi sihirnya sudah tidak cukup untuk membuat pintu gerbang. Tanpa banyak pilihan, ia memutuskan untuk bertahan dengan kondisi ini sampai energinya pulih. Jika ia ingin keluar, ia berencana untuk menyimpan salah satu tembok ke dalam skill storage-nya untuk sementara waktu. Mengalihkan pandangan ke sekeliling, Yuri menyadari hari sudah mulai gelap. Ia merasa pekerjaan hari ini sudah cukup, atau setidaknya itulah yang ingin ia katakan. Masih ada satu masalah krusial yang tidak bisa ia hindari, air minum. Yuri terlalu sibuk memikirkan banyak hal sampai-sampai menunda urusan air ini. Ia mengakui kesalahannya karena tidak mengamankan sumber air sebagai langkah pertama. Meski belum sempat menyelesaikannya, Yuri punya ide untuk mengatasi masalah air minum untuk sementara waktu. Saat menjelajahi desa, ia menemukan sebuah sumur. Ia berencana menggunakan sumur itu agar tidak perlu repot bolak-balik mengambil air ke sungai. Lagi pula,
Menurutnya, air tidak hanya dibutuhkan untuk minum saja. Melihat ke dalam sumur, Yuri menyadari sumur itu sangat dalam hingga ia tidak bisa memastikan apakah ada air di dasarnya. Untuk mengeceknya, ia menjatuhkan sebuah kerikil. Sambil mendekatkan telinga, ia akhirnya mendengar suara percikan, yang memastikan bahwa masih ada air di dalam sumur tersebut. Masalah selanjutnya adalah bagaimana cara menimba airnya. Dari pengamatan Yuri, penduduk desa dulu mungkin menggunakan sistem katrol. Sialnya, katrolnya sudah rusak dan tidak ada ember yang bisa ia gunakan. Sebenarnya Yuri tidak ingin menggunakan sihir lagi hari ini, namun sekali lagi ia tidak punya pilihan lain selain menggunakan sihir air. Menutup mata, ia membayangkan air yang melayang di luar angkasa. Tekniknya berhasil. Sebagian kecil air dari sumur itu melayang ke arahnya. Bagus, aku berhasil, seru Yuri. Awalnya ia mengira airnya akan kotor, namun ia lega melihatnya ternyata bersih. Setelah menggunakan skill appraisal, ia memastikan air tersebut tidak mengandung zat berbahaya dan aman untuk diminum. Meski begitu, untuk berjaga-jaga, ia memutuskan untuk tetap merebusnya terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan satu lagi tugas yang melelahkan, Yuri duduk beristirahat. Ia bergumam bahwa hari pertamanya di dunia baru ini benar-benar gila. Walau hari masih terbilang sore, ia memutuskan untuk menyudahi kegiatannya. Tiba-tiba ia teringat bahwa ia belum membersihkan rumah dan tidak punya kasur untuk tidur. Lagi-lagi mengandalkan akalnya, Yuri membuat alas tidur seadanya dari tumpukan daun. Mulai dari memperbaiki rumah, menambah tembok, menyiapkan ladang, hingga membuat toilet. Melihat daftar panjang tersebut, Yuri sadar masih banyak pekerjaan yang menanti. Namun, ia merasa itu tidak terlalu buruk. Kedepannya, ia bebas membangun apapun sesuai keinginannya. Dengan banyaknya rencana di kepala, Yuri tidak bisa duduk diam terlalu lama. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa sangat antusias menyambut hari esok. Namun keesokan paginya, Yuri merasa sangat tidak nyaman dengan pengalaman malam pertamanya. Alas tidur darurat yang ia buat terlalu tidak nyaman, membuat seluruh tubuhnya pegal linu. Daun yang ia gunakan terlalu sedikit sehingga tidak mampu menahan kerasnya tanah dan dinginnya udara malam. Mengingat kasur yang nyaman adalah kunci kehidupan yang baik, Yuri menjadikan pembuatan alas tidur sebagai prioritas utamanya hari ini. Ia berencana menggunakan kulit babi hutan raksasa itu untuk dijadikan selimut, atau setidaknya, itulah rencananya. Namun, ia ragu apakah seorang amatir sepertinya bisa memproses kulit hewan dengan benar. Saat mengecek daftar skillnya, ia menemukan sebuah skill unik bernama Panduan Hidup di Pedesaan. Skill unik adalah kemampuan khusus yang dimiliki oleh para reinkarnator. Papan status juga termasuk di dalamnya. Yuri menyimpulkan bahwa, seperti namanya, skill ini berisi panduan lengkap tentang kehidupan pedesaan. Ia tidak menyangka akan mendapat bonus sebaik ini dan merasa para dewa cukup murah hati. Dengan menggunakan fitur pencarian glosarium, Yuri bisa mendapatkan informasi yang ia butuhkan. Sebagai percobaan, ia mencari metode penyamakan kulit babi hutan. Dari informasi yang muncul, langkah pertama adalah menguliti kulit tersebut. Karena ia berencana membuat selimut, ia mengukur ukuran yang pas. Langkah kedua adalah membersihkan kotoran pada kulit, yang ia lakukan menggunakan sihir air. Langkah ketiga adalah mengikis lemaknya dengan pisau. Setelah pekerjaan yang melelahkan itu selesai, Yuri mengecek panduan untuk langkah berikutnya. Ia sangat terkejut membaca langkah keempat. Agar kulit tidak membusuk, ia harus merendamnya dalam larutan penyamak selama 1 hingga 2 minggu. Untuk membuat larutan itu, ia membutuhkan air, tawas, dan garam. Menyadari bahwa ia harus mencari bahan-bahan itu terlebih dahulu, Yuri langsung tersungkur lemas merasa kalah. Untuk saat ini, ia memutuskan untuk menambah lebih banyak daun saja untuk alas tidurnya dan beralih mengerjakan hal lain. Tugas Yuri selanjutnya adalah membersihkan dan memperbaiki rumah. Rumah itu adalah bangunan satu lantai yang terbagi menjadi 3 ruangan. Semua lantainya masih berupa tanah dan tidak ada peralatan yang bisa dipakai. Ruangan pertama akan ia jadikan dapur, sedangkan ruangan di seberangnya untuk ruang makan. Untuk ruangan paling belakang, ia putuskan sebagai kamar tidur dan ruang keluarga. Menurut perkiraannya, penduduk desa zaman dulu mungkin tidur di atas tikar atau sejenisnya. Karena terbiasa tidur di kasur, Yuri merasa kurang nyaman dengan hal itu. Setelah tidur semalaman, Yuri telah pulih. Ia pun kembali bersemangat untuk melakukan proyek DIY, Do It Yourself. Menggunakan sihir tanah, sihir yang paling ia kuasai, ia merombak rumah tersebut menjadi gaya panggung. Lantai tanah itu kini terasa seperti beton, jauh lebih stabil. Sayangnya, keputusannya ini memberikan sedikit kelemahan. Rumah menjadi terasa lebih dingin. Untuk area tungku perapian, ia menggunakan gaya tradisional Jepang yang mempertahankan lantai tanah. Setelah selesai,
Yuri menyadari betapa bergunanya sihir tanah dalam memperbaiki rumah dan bahkan membuat peralatan makan. Tanpa ia sadari, ia telah menguasai sihir tingkat tinggi yang sangat langka di dunia ini. Selesai memperbaiki rumah, kini saatnya bersih-bersih. Karena tidak ada alat kebersihan, ia mencoba meniup sampah menggunakan sihir angin. Sayangnya, itu malah membuat sampah berterbangan kemana-mana dan menciptakan masalah baru. Meski begitu, Yuri akhirnya berhasil membersihkan semuanya. Ia sangat puas dengan hasilnya dan bergumam, lumayan juga. Meskipun kini tubuhnya penuh debu dan kotoran, ia memutuskan untuk mengakhiri pekerjaan hari ini karena hari sudah mulai gelap. Ia berharap setidaknya memiliki sedikit penerangan, dan langsung terpikir untuk membuat lilin lemak esok hari. Ia juga sadar bahwa ia ingin mandi dan harus segera membuat toilet yang layak. Untuk saat ini, ia hanya membersihkan kotorannya dengan daun dan menguburnya di tanah. Keesokan harinya, Yuri menangis. Penyebabnya adalah papan status. Saat melihatnya dengan tatapan kosong, ia baru menyadari bahwa selama ini ia sudah memiliki persediaan makanan, air, bahkan bulu hewan di dalam skill storage-nya. Ia tidak percaya sudah membuang banyak tenaga untuk hal-hal yang sebenarnya sudah ia miliki sejak awal. Yang lebih mengejutkan lagi adalah isi surat dari sang dewa. Surat itu menyebutkan bahwa dunia tempat Yuri berada sekarang bernama Raoa. Surat itu juga berisi pesan. Saat berinteraksi dengan penduduk lokal, sebaiknya sembunyikan skill unikmu dan skill appraisal. Hampir seluruh isi surat itu adalah nasihat penuh perhatian dari sang dewa. Namun, yang paling membuat Yuri terkejut adalah informasi tentang life magic, sihir kehidupan. Itu adalah skill yang berisi berbagai mantra praktis untuk kehidupan sehari-hari. Salah satunya bernama Purification, pemurnian, yang ternyata bisa sangat membantunya membersihkan diri setelah buang air. Yuri baru sadar ia tidak perlu lagi menggunakan daun. Sambil memasak makanannya, Yuri menghela napas panjang, merasa telah membuang-buang waktu. Ia kemudian teringat kebiasaan lamanya di kehidupan sebelumnya. Ia selalu mengabaikan penjelasan game dan tutorial, lalu baru menyadari belakangan bahwa game tersebut memiliki fitur yang bisa sangat membantunya di awal permainan. Meski Yuri orang yang berhati-hati, ia terkadang bisa sangat ceroboh. Setelah selesai makan, Yuri mengakui bahwa ia mulai bosan dengan rasa daging panggang yang hambar. Ia bertanya-tanya apakah mungkin penduduk sebelumnya meninggalkan garam atau bumbu lainnya. Ia pun memutuskan untuk mencari di rumah-rumah kosong. Ia membatin, karena dewa sudah memberiku banyak barang. Sekalian saja beri aku bumbu masakan. Di dalam sebuah rumah kosong, perhatian Yuri tertuju pada sesuatu. Setelah diperiksa, ternyata itu adalah sebuah peta. Ia senang peta itu masih utuh dan belum rusak dimakan usia. Sayangnya, peta itu sangat sederhana sehingga ia tidak bisa memahami banyak hal darinya. Namun, ada sebuah tanda mencolok yang menarik perhatiannya. Ia bertanya-tanya apakah tanda itu menunjukkan tempat berbahaya atau mungkin sumber daya. Oke, ucap Yuri membulatkan tekad untuk mengeceknya langsung. Sambil berjalan di jalan setapak yang kasar, ia merasa lebih baik melihatnya dengan mata kepala sendiri daripada sekadar menebak-nebak. Ia yakin ada alasan mengapa desa ini dibangun di tengah hutan. Tanpa petunjuk pasti, ia menduga mungkin ada harta karun tersembunyi, meski ia tidak berniat menjadi kaya. Apapun itu, ia tidak akan tahu sebelum mengeceknya. Setelah mencocokkan dengan peta, Yuri tampak bingung karena ia diarahkan ke tempat yang tidak ada jalan setapaknya. Tidak ada deretan pohon tinggi yang lurus, yang berarti tempat ini dulunya pasti jalan setapak. Namun karena tidak ada yang merawat, rumput liar tumbuh lebat menutupi jalan. Ia merasa risikonya terlalu besar jika memaksakan diri masuk. Ia khawatir akan ada tanaman beracun, atau kutu mematikan khas dunia isekai yang mengintai. Tak mau mengambil risiko konyol, Yuri hampir menyerah dan berbalik pulang. Tunggu, ucapnya, teringat bahwa ia bisa menggunakan sihir. Ia selalu melupakan hal ini karena masih terpaku pada kebiasaan di kehidupan lamanya. Ia tahu jika menggunakan sihir api, itu bisa memicu kebakaran hutan dan menyebabkan kerusakan besar. Sebagai gantinya, ia menggunakan sihir angin yang ia namai Wind Cutter, pisau angin. Mantra ini terbukti sangat ampuh memotong semua rumput tinggi yang menghalangi jalan. Oh, ini bagus sekali, seru Yuri, lalu menggunakan skill appraisal untuk mengecek keberadaan tanaman beracun. Dua notifikasi tiba-tiba muncul, memberitahunya tentang keberadaan sayuran liar. Saat dicek lebih dekat, ia menemukan lebih banyak sayuran yang bisa menambah variasi menu makannya. Ia juga melihat bentuk daun yang familiar dan menduga itu adalah ubi jalar. Ia pun berharap bisa memanen ubi jalar liar versi isekai. Bagi Yuri saat ini, ubi jalar jauh lebih berharga daripada harta berupa emas atau perak. Ubi jalar liar membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk matang, dan proses menggalinya sangatlah sulit. Akarnya tumbuh dalam ke tanah, rapuh, dan mudah patah.
Akarnya juga sering berbelit dengan akar tanaman lain, sehingga mencabutnya butuh usaha ekstra. Namun bagi Yuri, ia punya sihir. Dengan sihir tanah, ia bisa meraih dan mencabut ubi tersebut dengan mudah. Namun saat berhasil mencabutnya, ia terkejut karena yang ditariknya ternyata bukan ubi jalar. Penasaran, ia mengamati benda itu. Setelah ditarik sepenuhnya, ia memastikan itu bukanlah monster. Dari teksturnya, benda itu terasa seperti kentang. Yuri menduga itu mungkin memang kentang yang secara kebetulan tumbuh dengan bentuk yang menyerupai lobak daikon yang berbentuk aneh. Ia pun memasukkan tanaman itu ke dalam skill storage untuk diperiksa lebih teliti nanti. Tiba-tiba, terdengar suara gemerisik. Perasaan Yuri mulai tidak enak. Firasatnya mengatakan akan ada hal buruk yang terjadi. Ia merasa harus segera pergi dari tempat itu. Namun terlambat, sebuah serangan nyaris mengenainya. Saat membuka mata, ia melihat dua bekas tebasan besar dan bertanya-tanya apa yang telah menyerangnya. Pikiran pertamanya adalah itu ulah monster atau mungkin serangan dari penduduk lokal. Namun ia tidak melihat siapapun. Merasakan bahaya dari belakang, Yuri berbalik dan sangat terkejut melihat seekor belalang sembah raksasa, mantis, hanya berjarak beberapa inci darinya. Diliputi rasa takut, ia hanya bisa bergumam panik. Hei, hei. Ia sama sekali tidak menyangka akan bertemu monster seperti ini. Yang lebih mengerikan lagi, monster ini bisa mengubah dirinya menjadi tidak terlihat. Yuri bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia benar-benar harus melawan monster mengerikan ini juga? Yuri teringat bahwa ia bisa berkomunikasi dengan burung-burung sebelumnya. Jadi ia berpikir mungkin ia bisa lolos dari situasi ini melalui negosiasi damai. Sambil mengangkat tangan, ia menyapa belalang sembah raksasa itu dan mengusulkan agar mereka bersikap seolah tidak pernah bertemu di hutan ini. Ia juga menyatakan dengan jelas bahwa ia tidak punya niat sedikit pun untuk bertarung. Sial bagi Yuri, monster itu merespons dengan serangan brutal, yang menandakan bahwa ia sama sekali tidak mengerti ucapan Yuri. Untungnya, Yuri cukup sigap menyadari serangan tersebut dan buru-buru menghindar. Sambil menatap monster itu, ia merasa kesal karena makhluk ini ternyata tidak bisa diajak kompromi. Kepanikan mulai melanda saat belalang sembah raksasa itu kembali menghilang, membuat Yuri semakin cemas. Ia sangat tahu, satu serangan telak saja sudah cukup untuk menghabisinya seketika. Merasakan hawa dingin merayap di sekujur tubuhnya, Yuri sekali lagi berhasil menghindari serangan tak kasat mata dari monster tersebut. Melihat bagaimana ia bisa menghindari serangan sembunyi-sembunyi itu, ia menduga ini pasti berkat skill persepsi miliknya. Itu adalah skill pasif yang mendeteksi pergerakan makhluk dan benda di sekitarnya. Meski baru saja memahaminya, Yuri yakin jika ia menggunakan skill ini dengan benar, ia punya peluang untuk selamat. Dengan memfokuskan pandangannya, Yuri kini bisa merasakan keberadaan sang monster. Berbeda dengan skill miliknya, belalang sembah raksasa itu tidak bisa menghapus wujud atau hawa keberadaannya sepenuhnya. Memanfaatkan sumber air di sekitarnya dan sihir air miliknya, Yuri memutuskan untuk memulai serangan balasan. Seperti yang ia pelajari dari surat sang dewa, sihir air bukan sekadar mengendalikan cairan. Esensi sejati dari sihir ini adalah menarik air dari kelembapan di udara. Setelah mengumpulkan cukup banyak air, Yuri menggunakannya untuk memenjarakan sang monster. Ia berkata pada monster itu bahwa ia tahu seberapa tangguh dirinya dan berharap kurungan air itu bisa bertahan lebih lama. Ia merasa sekadar menghabisi monster itu rasanya sayang. Jika harus melanjutkannya, ia ingin memanfaatkan bagian tubuhnya. Mengamati capit belalang sembah raksasa itu, Yuri yakin bagian itu akan sangat sempurna dijadikan senjata atau alat bertani. Oleh karena itu, ia harus menumbangkan monster ini tanpa merusak tubuhnya. Namun, Yuri dibuat kaget dan ngeri ketika melihat seekor cacing rambut dunia lain keluar dari tubuh sang monster. Cacing rambut adalah parasit yang menggunakan makhluk seperti belalang sembah sebagai inang. Saat musim kawin tiba, parasit ini akan mendorong inangnya ke arah air, memaksanya untuk menyelam agar sang parasit bisa kembali ke habitat aslinya di bawah air. Yuri tidak menyangka bahwa yang ia hadapi bukan sekadar belalang sembah yang bisa menghilang, tapi juga ada parasit yang hidup di dalamnya. Bingung harus berbuat apa, Yuri tidak punya pilihan lain selain memotong-motong tubuh monster itu hingga hancur. Pada akhirnya, ia gagal mendapatkan bahan material apapun dari belalang sembah raksasa tersebut. Melanjutkan perjalanannya, Yuri yakin ia sudah dekat dengan tujuan, tapi karena semua pemandangan terlihat sama, ia mulai kehilangan arah. Akhirnya, ia menemukan sebuah gua yang ia yakini sebagai titik yang ditandai di peta. Melihat betapa gelapnya bagian dalam gua itu, ia memaklumi bahwa sudah wajar jika gua itu gelap. Menggunakan sihir tanah, ia membuat obor darurat berupa tongkat dengan ujung yang dibalut kulit babi hutan, lalu menyalakannya. Setelah itu, ia mulai menjelajah ke dalam. Dari pengamatannya, gua ini tampak seperti hasil galian manusia. Sayangnya,
Tidak ada tanda-tanda sumber daya yang terlihat. Penasaran dengan apa yang ada di ujung gua, Yuri memutuskan untuk terus berjalan sejauh mungkin. Ia juga menyadari bahwa alas kakinya kurang memadai, dan berpikir apakah ia bisa membuat sepatu yang layak. Ia sempat berpikir untuk membelinya saja di kota jika ada waktu, tapi ia baru ingat kalau ia tidak punya uang sepeser pun. Akhirnya, ia mempertimbangkan sistem barter dan berasumsi bahwa menjual material untuk mendapatkan uang adalah hal yang lumrah di dunia ini. Ia bergumam, jika ia menemukan harta karun sungguhan, hidupnya akan benar-benar terjamin. Setelah berbelok, Yuri terkejut menemukan sebuah area yang dipenuhi kristal raksasa. Wah, serunya kagum. Ia menambahkan bahwa stalaktit-stalaktit raksasa itu berkilauan di terpa cahaya, dan pemandangan itu sendiri sudah merupakan harta karun yang luar biasa. Sekembalinya ke rumah, Yuri dengan lahap menyantap daging panggangnya, menyebutnya sebagai hidangan terbaik yang pernah ada. Awalnya ia mengira bongkahan kristal di gua itu adalah stalaktit biasa, namun ternyata itu adalah bongkahan garam batu raksasa. Daging steak yang dipadukan dengan garam murni adalah sesuatu yang menurutnya terlalu lezat untuk digambarkan. Rencana Yuri untuk menjalani kehidupan mandiri yang sederhana, slow life, di dunia ini mulai berjalan dengan sangat baik. Namun kemudian, ia teringat bahwa ia sudah menghadapi berbagai monster berbahaya dan mulai mempertanyakan, sebenarnya, kehidupan seperti apa yang disebut slow life itu? Saat terus bertanya pada diri sendiri, ia merasa ada sesuatu yang terlupakan. Ah, serunya saat akhirnya teringat akan impian klasik dari kehidupan mandiri yang sederhana. Dengan penuh tekad, Yuri memutuskan bahwa ini adalah saatnya ia mulai bertani. Di luar rumah, ia bersiap melakukan hal terpenting dalam memulai pertanian, menyiapkan tanah. Menurut prinsip Yuri, perencanaan menyumbang 80% keberhasilan, sementara eksekusi hanya 20%. Apapun yang ia lakukan, ia harus mempersiapkannya dengan matang. Awalnya ia mengira tanah di desa itu pasti bagus karena pernah digunakan bertani oleh penduduk sebelumnya. Namun ternyata tidak. Karena sudah bertahun-tahun tidak disentuh, tanahnya kini sekeras batu. Untuk menghidupkan kembali ladang itu, langkah pertama yang Yuri lakukan adalah mencabut rumput liar. Berkat sihir tanah, ia bisa mencabut semuanya dalam sekejap. Setelah itu, ia mulai menggemburkan tanah agar udara bisa masuk, sebuah teknik yang memberikan banyak manfaat. Manfaat pertama adalah meningkatkan jumlah mikroba baik, kedua membuat akar tanaman tumbuh lebih kuat, dan ketiga membantu mencegah hama serta gulma. Namun, Yuri sedikit kecewa pada dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa ia sebenarnya bisa menyelesaikan semua itu dengan sangat cepat jika terus menggunakan sihir tanah. Sambil memegang cangkul, ia merasa alat itu jadi tidak berguna karena tidak dipakai. Akhirnya, ia berubah pikiran dan memutuskan untuk mencangkul satu baris tanah secara manual. Setelah selesai, ia merasa sangat puas karena area itu kini benar-benar terlihat seperti ladang sungguhan. Agenda Yuri selanjutnya adalah memberi pupuk. Bahan yang biasa digunakan adalah kotoran sapi, kuda, atau ayam. Sayangnya, di dunia baru ini, hewan-hewan seperti itu tidak mudah didapatkan. Meski merasa sangat malu, ia sadar satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menggunakan kotorannya sendiri. Ia merasa itu adalah hal yang salah untuk dilakukan. Apa yang harus kulakukan? Keluhnya bingung. Tiba-tiba, perhatiannya teralih saat burung-burung kecil kenalannya datang dan memanggilnya, manusia. Yuri senang melihat teman-teman hewannya itu. Burung-burung itu bertanya apa yang sedang ia lakukan dan apakah ia sedang membuat sarang. Melihat kedua burung itu, sebuah ide terlintas di kepala Yuri. Saat menyadari bahwa Yuri menatap mereka dengan tajam, burung-burung itu kebingungan dan mulai waspada. Sementara burung-burung itu bertanya ada masalah apa, Yuri mulai berpikir bahwa kotoran burung pastilah mirip dengan kotoran ayam. Dengan senyum yang sedikit menyeramkan, ia perlahan mendekati mereka dan bertanya apakah mereka bersedia membuang kotoran di ladangnya. Ia bahkan mengusulkan agar mereka memanggil teman-teman burung lainnya untuk melakukan hal yang sama. Tentu saja ini hanya skenario di kepala Yuri. Jika ia benar-benar melakukannya, burung-burung itu pasti akan ketakutan, bertanya apa maksudnya, dan menganggapnya sebagai bukti bahwa manusia itu menakutkan. Yuri pun mengurungkan niatnya, menyadari bahwa reaksi mereka akan sangat wajar jika tiba-tiba dimintai hal semacam itu. Melihat Yuri bergumam sendiri, burung-burung itu bertanya apakah ia sedang sakit. Kembali ke dunia nyata, Yuri meminta mereka melupakan apa yang baru saja ia pikirkan dan menyadari bahwa ia belum pernah memperkenalkan diri secara resmi. Setelah memberitahu bahwa namanya adalah Yuri, ia menanyakan nama mereka. Burung-burung itu malah kebingungan dan bertanya apa itu, nama. Yuri sangat terkejut mengetahui bahwa mereka tidak paham konsep nama. Ia menjelaskan bahwa nama adalah panggilan untuk setiap individu. Belum selesai ia menjelaskan,
burung-burung itu memotongnya dan berkata mereka tetap tidak mengerti. Bagi mereka, karena ia adalah manusia, maka panggilannya ya, manusia. Setelah mendengarkan mereka berdiskusi, Yuri menyimpulkan bahwa burung memang tidak memiliki konsep nama individu. Ia pun mengulang pembicaraan dan meminta mereka memanggilnya Yuri, yang langsung disetujui. Yuri merasa senang akhirnya memiliki teman bicara. Saat melihat sekeliling, ia baru sadar bahwa sejak tiba di dunia ini, ia belum bertemu satupun manusia lain. Namun, ia merasa itu bukanlah hal buruk. Bertemu manusia lain mungkin malah akan merepotkan. Setelah menggali lubang dan memasukkan setumpuk daun, burung-burung itu bertanya lagi apakah ia sedang membuat sarang. Yuri meluruskan bahwa itu bukan sarang, melainkan tumpukan rumput liar yang nantinya akan diubah menjadi pupuk kompos. Ia menjelaskan bahwa metode ini akan bekerja lebih baik jika dicampur dedak padi, namun tanpa dedak pun masih bisa berhasil. Hanya saja, butuh waktu lama sebelum pupuk itu bisa digunakan. Padahal yang paling ia butuhkan saat ini adalah pupuk siap pakai. Ia kemudian membuka sebuah toples dan menduga isinya mungkin bisa menjadi solusi. Toples itu berisi abu tanaman yang ia kumpulkan dari sisa pembakaran di tungku. Abu dari tanaman yang dibakar mengandung nutrisi yang dibutuhkan tanah. Karena bentuknya bubuk, abu ini mudah larut dalam air dan bekerja dengan cepat. Yuri mengibaratkannya seperti sihir yang membuat bunga mekar di pohon mati. Persis seperti cerita rakyat kakek pemekar bunga yang ia ketahui. Mengambil jeda sejenak, Yuri merasa persiapannya sudah cukup. Dengan antusias, ia memikirkan apa yang harus ditanam. Mengingat ia hanya memiliki bibit gandum, bibit kentang, dan beberapa umbi-umbian yang ia kumpulkan, ia memutuskan untuk menanam apa yang ada saja. Ia teringat pada tanaman mirip boneka, yang sebelumnya ia kira lobak daikon seksi, dan merasa tidak berselera memakannya. Jadi ia memutuskan untuk ikut menguburnya di tanah. Kemudian Yuri menyadari satu hal penting. Ia sama sekali tidak tahu bagaimana sistem cuaca di dunia ini. Dari yang ia ingat, Sang Dewi pernah memberitahunya bahwa dunia ini memiliki iklim yang mirip dengan bumi. Jika dirasakan, udara saat ini terasa seperti awal musim panas, yang membuatnya bertanya-tanya apakah dunia ini juga memiliki 4 musim. Tanpa pilihan lain selain mencoba dan melihat hasilnya nanti, ia memulai dengan menanam gandum terlebih dahulu. Burung-burung itu tampak sangat senang dan memuji kebaikan Yuri karena mengira ia sedang memberi mereka makan lagi. Terkejut, Yuri melarang mereka memakannya. Saat ditanya alasannya, ia menjelaskan bahwa benih itu ditanam agar bisa tumbuh menjadi tanaman panen. Namun, burung-burung itu tetap tidak mengerti, yang lagi-lagi membuat Yuri tercengang. Akhirnya, burung-burung itu ikut membantunya, meski terkadang malah menghalangi pekerjaannya. Yuri pun menanam berbagai macam tanaman. Untuk membantu benihnya bertunas, ia menggunakan sihir kayu. Tanaman itu kemudian disiram menggunakan sihir air. Saat cuaca buruk berkepanjangan, ia menggunakan sihir cahaya untuk mendorong proses fotosintesis. Sebaliknya, saat sinar matahari terlalu terik, ia menggunakan sihir kegelapan untuk menciptakan naungan. Meskipun ini adalah pengalaman pertamanya bertani, berkat berbagai sihir yang ia minta dari para dewa, ia berhasil mengelola semuanya dengan lancar tanpa hambatan berarti. 2 bulan berlalu, rumah dan ladang Yuri kini telah berkembang pesat. Sambil berbaring santai di ranjang luar rumahnya, ia merenung betapa ia kini benar-benar menjalani kehidupan slow life yang sempurna. Berkat tembok pelindung yang ia bangun ulang, ia tidak perlu lagi khawatir akan serangan monster atau ladangnya yang hancur. Karena area rumahnya kini tidak lagi terasa sempit, ia akhirnya bisa bersantai dengan damai. Selain itu, Yuri juga memiliki teman-teman yang sering mengunjunginya. Karena burung-burung itu tidak tahu menahu soal nama, Yuri memutuskan untuk memberi nama kepada 2 burung kenalannya, Sakura dan Omao, atau Omochi. Meski senang punya teman baru, terkadang ia merasa terganggu saat Sakura dan Omao membawa gerombolan teman mereka yang membuat suasana jadi terlalu berisik baginya. Dari teman-teman burungnya ini, ia mengetahui bahwa mereka akan bermigrasi sebelum musim dingin tiba. Mereka akan menempuh perjalanan panjang yang berat untuk mencari daratan yang lebih hangat, sesuatu yang menurut Yuri terdengar sangat melelahkan. Ironisnya, meskipun awalnya ia yang sangat ingin hidup menyendiri, setelah keinginannya terkabul, ia justru mulai merasa kesepian. Oh, mereka kembali, ucap Yuri saat mendengar teman-teman burungnya memanggil namanya. Sakura dan Omochi memberitahunya bahwa ada masalah besar dan mereka meminta bantuannya. Yuri sangat terkejut saat teman-temannya memberitahu bahwa ada seorang manusia yang jatuh, dan ia harus segera ikut dengan mereka. Ia bertanya apakah manusia yang mereka maksud adalah seorang anak kecil. Yang lebih membuatnya bingung, mengapa ada anak kecil sendirian di tempat berbahaya seperti ini? Menghentikan segala pertanyaan di kepalanya, Yuri segera mengikuti teman-teman burungnya sebelum semuanya terlambat. Jauh di dalam hutan,
Burung-burung kecil itu meminta Yuri untuk mengikuti mereka dan bergegas. Sambil menebas rerumputan tinggi yang menghalangi jalan, Yuri kembali bertanya-tanya, bagaimana bisa ada seorang anak kecil berada jauh di kedalaman hutan. Ia menduga mungkin ada keluarga musafir yang terpisah atau semacamnya. Namun, pikirannya seketika diliputi ketakutan saat membayangkan kemungkinan bahwa anak itu sengaja dibuang. Ketika burung-burung itu akhirnya memberitahu Yuri bahwa mereka telah tiba di lokasi, Yuri tampak sangat kebingungan. Di sini, tanyanya. Setelah melihat sekeliling, ia memberitahu Sakura dan Omao bahwa tidak ada siapa-siapa di sana. Yuri mulai memanggil-manggil, menawarkan bantuan dan meminta siapapun yang ada di sana untuk keluar jika butuh pertolongan. Karena tidak ada jawaban, ia menduga manusia itu mungkin sudah pindah ke tempat lain. Namun, burung-burung itu menyangkalnya dan menyuruh Yuri untuk melihat lebih teliti. Di balik batang pohon, Yuri menemukan sesuatu yang bersinar redup. Saat mendekatinya, ia sangat terkejut melihat sosok manusia berukuran sangat kecil dan menyebutnya sebagai peri. Melihat ukurannya, Yuri akhirnya mengerti mengapa teman-teman burungnya menyebut sosok itu sebagai manusia kecil. Ia tak henti-hentinya merasa takjub karena peri itu terlihat sangat mirip dengan figurin, action figure. Hal yang paling membuatnya terpesona adalah tubuh peri itu memancarkan cahaya yang redup dan indah. Yuri kemudian menyadarkan dirinya sendiri untuk kembali fokus, sadar bahwa ia harus melakukan sesuatu. Setelah memastikan peri itu tidak terluka atau sakit, ia merasa sedikit lega. Masalahnya, kekuatan sihir peri itu hampir habis. Ia teringat memiliki potion, ramuan, pemberian sang dewi dan berpikir mungkin ia bisa menggunakannya untuk memulihkan kekuatan sihir peri tersebut. Dengan tangan gemetar, Yuri bertanya-tanya apakah ia harus menuangkan potion itu ke mulut sang peri dan memaksanya minum. Karena mulut peri itu sangat kecil, Yuri kesulitan mengarahkan botolnya dengan tepat. Karena terlalu fokus, hidungnya malah gatal. Ia bersin dan tanpa sengaja menumpahkan seluruh isi potion ke tubuh sang peri. Yuri syok melihat peri itu kini basah kuyup berlumuran ramuan. Peri itu akhirnya terbangun dan mulai terbatuk-batuk mengeluarkan cairan potion. Yuri merasa sangat lega melihatnya siuman. Namun, peri itu tidak merasakan hal yang sama. Dengan marah, ia membentak Yuri, menanyakan apa yang sedang ia lakukan dan memanggilnya bocah tengik. Yuri terkejut dan gugup, sama sekali tidak menyangka akan mendapat reaksi seperti itu. Setelah menenangkan diri sejenak, peri itu memberitahu Yuri bahwa ia sangat beruntung. Ia menegaskan bahwa Yuri seharusnya merasa terhormat karena tidak hanya mendapat kesempatan menyelamatkan roh, sepertinya, tapi juga mendapat kesempatan untuk berbicara dengannya. Meskipun ukurannya mungil, Yuri menyadari ada perbedaan besar dalam sikap peri ini. Yuri kemudian bertanya apakah peri itu sama dengan roh. Dari pengetahuannya, roh biasanya tidak berinteraksi dengan manusia. Roh itu membenarkan ucapan Yuri dan memperkenalkan dirinya sebagai roh alkohol. Ia menjelaskan bahwa peri lebih mirip makhluk hidup biasa, sedangkan entitas sepertinya lebih condong pada energi murni. Yuri lalu bergumam bahwa roh itu mirip dengan hantu. Mendengar itu, sang roh menegurnya dan mengatakan bahwa menyamakan dirinya dengan hantu adalah hal yang sangat tidak sopan. Ketika Yuri menanyakan namanya, sang roh tampak bingung dan menjawab bahwa ia tidak punya nama. Ah, respons Yuri, lalu menyimpulkan bahwa roh ini ternyata sama saja dengan burung-burung kenalannya. Sang roh kembali marah, merasa tersinggung karena kini Yuri menyamakannya dengan burung. Ia memprotes apakah Yuri tidak merasa itu terlalu merendahkan. Sang roh kemudian mengulangi penjelasannya bahwa roh sepertinya biasanya tidak berbicara dengan manusia, dan ketiadaan nama bukanlah masalah bagi mereka. Para roh berkomunikasi melalui aura magis unik mereka, yang digunakan untuk mengenali satu sama lain tanpa perlu nama. Saat menatap Yuri, sang roh menyadari bahwa Yuri tidak memiliki kemampuan untuk melihat aura. Oleh karena itu, ia mengizinkan Yuri untuk memanggilnya dengan nama apapun yang ia mau. Ia berjanji akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Yuri jika ia menyukai nama yang diberikan kepadanya. Sambil mendengarkan, Yuri mengamati sikap sang roh dan merasa kelakuannya lebih mirip kucing peliharaan daripada hantu atau burung. Hah? Guman Yuri, lalu bertanya apakah sang roh juga memikirkan hal yang sama. Sambil menatap tajam, sang roh bertanya apakah Yuri berencana menelantarkan roh malang dan tak berdaya yang ia temukan pingsan di hutan ini. Ia kemudian menyatakan bahwa untuk sementara waktu, ia akan berada di bawah perawatan Yuri. Ia menutupnya dengan ucapan senang bertemu dengannya, sambil memanggil Yuri, manusia. Hanya itu respons yang bisa keluar dari mulut Yuri. Ia sangat terkejut karena sang roh tiba-tiba memaksa masuk ke dalam kelompoknya. Sebagai anggota baru, sang roh bertanya apakah seluruh desa ini adalah milik Yuri. Yuri tidak langsung menjawab karena masih tak percaya roh ini benar-benar akan ikut bersamanya. Setelah memeriksa bangunan di sekitarnya,
Sang roh berkomentar betapa berantakannya tempat itu dan menyebutnya mirip kota hantu. Saat Yuri membenarkan bahwa ia memang tinggal di kota hantu, desa terbengkalai, sang roh sangat terkejut. Ia bertanya apakah Yuri dan keluarganya benar-benar memutuskan untuk tinggal di desa yang sudah hancur ini. Yuri mengklarifikasi bahwa hanya ia sendirian yang tinggal di desa ini, meskipun kadang-kadang ia dikunjungi oleh teman-teman burungnya. Mendengar hal itu, sang roh merasa iba. Ia mengira Yuri hanyalah anak kecil normal yang hidup sendirian di desa terbengkalai di tengah hutan. Ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Yuri dan berasumsi bahwa anak ini pasti memiliki kehidupan yang sangat keras. Melihat tatapan sang roh, Yuri merasa risih karena dikasihani. Tunggu sebentar, ucap sang roh yang tiba-tiba menyadari sesuatu. Fakta bahwa Yuri adalah satu-satunya penghuni dan ia masih anak-anak, membuat sang roh panik. Ia bertanya apakah tidak ada alkohol sama sekali di desa ini. Bingung, Yuri bertanya balik apa maksudnya. Rahang sang roh jatuh saat memastikan bahwa memang tidak ada alkohol di sana. Dengan tubuh gemetar, ia bertanya apakah Yuri sedang bercanda. Yuri menjawab dengan jujur bahwa tidak ada satupun kedai minuman di desa ini. Ia sudah mencari ke setiap sudut desa dan tidak menemukan setetes pun alkohol. Bahkan tidak ada tanda-tanda ada orang yang pernah membuatnya. Sang roh mulai mengomel, mengingatkan Yuri bahwa ia adalah roh alkohol. Ia secara eksplisit menyatakan bahwa ia tidak bisa berfungsi tanpa alkohol. Sambil mengamuk, ia menuduh Yuri berniat membiarkannya mati kelaparan. Yuri memahami kekhawatiran sang roh. Namun, ada satu hal yang tidak disadari sepenuhnya oleh roh tersebut. Potion yang Yuri siramkan kepadanya tadi ternyata memberikan efek pemulihan. Sambil menghela napas, sang roh meyakinkan dirinya sendiri bahwa mereka sebenarnya bisa mendapatkan vitalitas dari hal lain selain alkohol. Ia kemudian memberitahu Yuri secara spesifik bahwa minuman obat, potion, yang dibuat oleh tangan manusia juga bisa menjadi sumber kekuatan bagi roh sake sepertinya. Namun, ia menambahkan keluhan bahwa minuman obat rasanya sangat tidak enak dan rasanya benar-benar mengerikan. Mendengar itu, Yuri membatin bahwa karena itu adalah obat, wajar saja jika rasanya tidak enak. Ia kemudian menegaskan kepada sang roh, karena ia berencana tinggal di tempatnya, ia harus belajar berkompromi. Yuri juga mengingatkannya bahwa ia sudah berbaik hati membagikan potion berharganya. Baiklah, aku mengerti, rajuk sang roh. Yuri terkejut karena ia mengira sang roh akan mengamuk lalu pergi meninggalkannya. Karena ia memilih untuk tinggal, itu berarti Yuri benar-benar harus merawatnya untuk sementara waktu. Hal ini memunculkan masalah baru, urusan makanan sang roh. Setelah mengecek inventarisnya, Yuri menyadari persediaan potion dari sang dewi tidak banyak. Ia pun mendapat ide dan memutuskan untuk mencobanya. Sementara sang roh tidur di luar sambil masih cemberut, Yuri sibuk menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk meracik potion baru. Ia tidak punya bahan untuk membuat alkohol, dan kalaupun punya, ia tidak bisa meminumnya karena masih anak-anak. Oleh karena itu, membuat potion adalah pilihan terbaik karena akan sangat berguna dalam keadaan darurat. Meskipun sudah merencanakan semuanya, Yuri tahu bahwa meracik potion bukanlah hal yang bisa dilakukan sembarang orang amatir. Dalam kondisi normal, seseorang membutuhkan skill alkimia atau pengetahuan khusus. Ia sempat menyesal karena tidak meminta pengetahuan tersebut kepada sang dewi. Namun ia teringat panduan hidup di pedesaan, miliknya dan mencoba mencari cara membuat potion di sana. Setelah menemukan resepnya, Yuri sangat senang dan memuji skill bonus tersebut terlalu bagus, bahkan menyebutnya master. Dari hasil pencariannya, ia mengetahui ada banyak jenis potion. Selain potion pemulihan, ada juga potion peningkat status, enhancement, dan potion dengan efek khusus. Dengan skill alkimia, seseorang bisa membuat apa saja, dari potion tingkat dasar hingga tingkat tinggi. Beruntungnya, Yuri bisa membuat beberapa jenis potion dengan bahan-bahan yang ia miliki saat ini. Dengan penuh semangat, ia memotivasi dirinya untuk mulai meracik potion buatannya sendiri. Setelah beberapa waktu, Yuri akhirnya selesai meracik. Saat melihat hasilnya, ia merasa mungkin ia membuatnya terlalu banyak. Dengan jumlah sebanyak itu, ia yakin sang roh tidak akan kelaparan dalam waktu dekat. Kabar baiknya lagi, setelah berhasil membuat potion, ia membuka kunci, skill potion brewing, meracik ramuan. Hal ini membuatnya sadar bahwa ia masih memiliki ruang untuk berkembang. Di masa depan, ia yakin bisa melakukan lebih banyak hal daripada sekadar mengandalkan kekuatan pemberian sang dewi. Wah, apa itu? Tanya sang roh yang baru bangun. Mendekat, ia bertanya apakah semua botol itu berisi potion. Ia sangat terkejut karena menurut rumor, potion sangatlah sulit dibuat. Saat Yuri mengatakan bahwa ia sendirilah yang membuatnya, sang roh kembali takjub karena belum pernah mendengar ada anak kecil yang bisa membuat barang berharga seperti itu. Yuri memanggil sang roh dan memintanya untuk mencoba seteguk.
sambil menunjukkan bahwa ia sengaja membuat gelas kecil khusus untuknya. Setelah mencicipinya, sang roh langsung berkomentar bahwa rasanya tidak enak. Yuri menjelaskan bahwa ia hanya mengikuti resep dasar dan sudah menduga sang roh tidak akan menyukai rasanya. Namun, sang roh menambahkan bahwa meskipun rasanya tidak enak, potion buatan Yuri ini jauh lebih baik daripada potion yang pernah ia minum sebelumnya. Mendengar hal itu, Yuri sangat senang dan bertanya apakah ia sungguh-sungguh. Sang roh tiba-tiba terbang menjauh dan berkata bahwa ia mau jalan-jalan atau semacamnya. Melihat kelakuan sang roh yang datang dan pergi sesuka hati, Yuri semakin yakin bahwa sifatnya benar-benar mirip kucing. Sambil melihat potion buatannya, Yuri merasa lega karena setidaknya ramuan itu masih bisa diminum. Mengetahui sifat sang roh, ia yakin pujian tadi bukan sekadar basa-basi. Ia pun penasaran, apa yang membedakan potion buatannya dengan potion biasa. Sementara itu, sambil memandang Yuri dari kejauhan, sang roh membatin bahwa ia sudah merasakannya sejak pertama kali mereka bertemu. Ia sangat yakin bahwa Yuri benar-benar berbeda dari manusia manapun yang pernah ia temui. Meskipun tidak ada minuman keras di desa ini, ia merasa tinggal bersama Yuri mungkin tidak terlalu buruk. 2 minggu telah berlalu sejak roh minuman keras itu muncul, dan musim kini telah sepenuhnya beralih ke musim panas. Bekerja di bawah terik matahari dikenal sangat berbahaya, bahkan mengancam nyawa, sama seperti di dunia asal Yuri. Namun, bagi Yuri, itu bukanlah masalah. Berkat kemampuan dari sang dewi, ia berhasil mengatasi panas terik dengan menggunakan sihir kegelapan sebagai peneduh, menjaga hidrasi dengan sihir air, dan menyejukkan diri dengan sihir angin. Sang roh bertanya pada Yuri, sebenarnya seberapa besar kekuatan sihir yang ia miliki. Ia menyatakan belum pernah melihat manusia menggunakan begitu banyak energi sihir hanya untuk bertani. Benarkah? Respons Yuri santai. Ia menjelaskan bahwa jika seseorang memiliki sihir, mengapa tidak digunakan? Ia juga mengungkapkan bahwa ia selalu menyimpan cadangan sihir yang cukup untuk menghadapi keadaan darurat apapun. Sang roh lalu pergi, mengatakan bahwa ia sebenarnya tidak peduli dan mau tidur siang saja. Tinggal bersama roh minuman keras selama 2 minggu ini membuat Yuri merasa lebih seperti memiliki tetangga daripada teman serumah. Berkat jarak tersebut, kehidupan sehari-harinya tidak banyak berubah sejak kedatangan sang roh. Bagi Yuri yang tidak suka dicampuri urusannya, pengaturan seperti ini terasa sangat nyaman. Menarik napas panjang, Yuri menatap langit yang tampak begitu tinggi, menandakan bahwa ini benar-benar musim panas. Sambil membenarkan lengan bajunya, ia berpikir bahwa ia juga harus mendapatkan pakaian musim panas. Meskipun pakaiannya tidak akan bau berkat sihir pemurnian, cleansing spell, ia tidak mau mengambil risiko hanya memiliki 1 potong pakaian. Dengan misi baru mencari pakaian musim panas, Yuri tahu ia harus mencari bahan material di hutan. Hutan yang mengelilingi desa itu sangat kaya dan dipenuhi berbagai jenis tanaman. Bahkan pada apa yang terlihat seperti semak belukar biasa, jika diperhatikan lebih teliti, ada banyak tanaman yang berguna. Dalam pencariannya, ia menemukan tanaman herbal menahun, perennial herb, yang tumbuh liar di ladang. Batang kayunya menghasilkan serat yang sangat kuat. Yuri sangat gembira menemukannya, apalagi melihat jumlahnya sangat banyak, cukup untuk membuat 1 atau 2 pasang pakaian. Ia juga menemukan tanaman kapas dan mengetahui bahwa itu sangat berguna untuk berbagai hal. Hal ini membuatnya memutuskan untuk membawa pulang sebagian bibitnya dan mencoba menanamnya sendiri. Yuri sangat puas dengan hasil panennya hari ini dan merasa keputusannya untuk berkeliling hutan adalah langkah yang sangat tepat. Yuri menyadari keberadaan seekor serangga dan memperhatikannya lebih dekat. Ia sama sekali tidak menyangka akan menemukan kawanan serangga sebanyak itu, apalagi jenis serangga seperti ini ternyata juga ada di dunia barunya. Meskipun mungkin nyamuk-nyamuk itu tidak mengisap darah, ia sama sekali tidak berniat berjalan menembus kerumunan tersebut. Saat berniat memutar mencari jalan lain, Yuri terkejut menyadari ada seekor nyamuk yang sudah terbang di dekatnya. Hal ini membuatnya sadar bahwa selama ini ia mungkin terlalu fokus pada hewan buas magis, hingga mengabaikan musuh yang sebenarnya paling berbahaya. Di bumi, nyamuk adalah makhluk yang paling banyak merenggut nyawa manusia. Mereka merayap diam-diam, mengisap darah, dan menyebarkan penyakit mematikan yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk kecil ini adalah serangga yang paling familiar, sekaligus yang paling menakutkan. Mengingat serangga lain, Yuri sadar ada banyak makhluk serupa yang menyebarkan penyakit dengan cara yang sama. Karena makhluk-makhluk mikroskopis pembawa penyakit ini tidak terlihat, mereka dianggap jauh lebih berbahaya daripada monster. Ia merasa seharusnya ia jauh lebih berhati-hati. Karena ia berada di dunia lain, tidak aneh jika ada patogen atau virus yang bahkan tidak ada di bumi. Begitu menyadari hal ini, gelombang ketakutan dan kecemasan yang luar biasa langsung melandanya, membuatnya ketakutan dan gugup. Dengan panik, Yuri mulai mengibaskan tangannya, berteriak sendiri, "Jangan mendekat! Pergi sana!"
Ia merasa tidak bisa diam saja dan memutuskan untuk menunda rencana mengganti pakaian. Kini ia memiliki prioritas baru, membuat obat nyamuk, penolak serangga. Untuk bahan alami, ada tanaman mint, houtunia, dan chrysanthemum. Karena ekosistem tanaman di dunia ini cukup mirip dengan bumi, Yuri yakin tanaman penolak serangga pasti juga ada. Setelah seharian penuh mencari, ia akhirnya menemukan tanaman parito, yang memiliki sifat penolak serangga serupa. Di Jepang zaman dulu, bunga tanaman sejenis ini digunakan untuk membuat obat nyamuk bakar. Yuri yakin di dalam Countryside Living Guide, panduan hidup di pedesaan, miliknya pasti ada resep untuk membuat obat nyamuk. Namun saat membacanya, ia sangat terkejut mengetahui bahwa bunga yang dipetik harus didiamkan selama setengah tahun. Itu artinya, ia tidak akan punya obat nyamuk sampai musim dingin tiba. Terus mencari di buku panduan dengan harapan ada metode lain, Yuri terpaku saat akhirnya menemukan cara alternatif. Malam harinya, Yuri membakar tumpukan rumput liar di dalam rumahnya, memenuhi seluruh ruangan dengan asap. Berbicara tentang cara kuno mengusir serangga, ia ingat bahwa asap juga merupakan penolak yang ampuh. Di Jepang sejak zaman dulu, ada metode bernama kayaribi, yaitu perapian yang mengusir serangga dengan asap yang mengandung insektisida. Ia yakin efek yang sama bisa didapatkan dari parito, yang cara kerjanya setara dengan bunga krisan. Yakin tindakannya akan menjauhkan serangga, tiba-tiba Yuri mendengar suara jeritan dan melihat sesuatu keluar dari atap rumahnya. Sang roh dengan marah menegur Yuri, menuduhnya punya niat menghabisi dan mengingatkannya untuk menangani masalah serangga dengan lebih lembut. Yuri meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia mengira tidak ada siapa-siapa di dalam rumah. Ia merasa bersalah karena tidak menyuruh sang roh keluar dulu sebelum mengasapi rumah. Saat Yuri terus meminta maaf, sang roh malah menunjukkan bahwa Yuri sendiri tidak melakukan tindakan pencegahan gigitan serangga apapun, padahal ia sedang bertelanjang dada. Sang roh menyebut Yuri sebagai orang yang sulit dipahami, membuatnya bertanya-tanya apakah Yuri ini sebenarnya jenius atau sekadar ceroboh. Ia juga mengatakan bahwa urusan seperti ini tidak ada hubungannya dengan roh sepertinya, dan mengusir serangga bukanlah hal yang terlalu penting bagi manusia. Yuri membalas dengan mengatakan bahwa serangga yang ganas bisa mengisap kekuatan sihir seseorang secara berkelompok hingga kering. Mendengar hal itu, Yuri lalu bertanya apakah sang roh bisa membagikan pengetahuannya tentang cara mengusir serangga kapanpun ia mau. Terkejut dengan permintaan itu, sang roh tersenyum dan berkata ia tidak punya pilihan lain. Ia bersedia mengajari Yuri dengan satu syarat. Yuri harus menyiapkannya alkohol. Ketika Yuri langsung menjawab bahwa permintaannya itu mustahil, sang roh berteriak protes. Apa? Kenapa tidak? Di momen itu, Yuri merasa jarak antara dirinya dan sang roh sedikit merenggang kembali. Sambil menghela napas, sang roh bergumam betapa ia sangat ingin minum alkohol dan berharap ada anak baik hati di luar sana yang mau menyeduhkannya untuknya. Yuri tahu betul sang roh sedang menyindirnya, dan dengan datar menegaskan kembali bahwa ia tidak akan membuat alkohol. Sosok yang sedang berbicara dengan Yuri ini adalah roh alkohol yang belum memiliki nama. Sudah 2 bulan sejak ia menetap di tempat Yuri. Yuri ingat bahwa sang roh mengizinkannya untuk memanggil dengan nama apa saja yang ia suka, dan ia akan merespons jika menyukainya. Yuri sudah mencoba memanggilnya dengan berbagai nama, tapi sang roh selalu diam tak merespons. Kesimpulannya, sang roh tidak menyukai satupun nama saran Yuri. Seiring berjalannya waktu, tanpa disadari Yuri mulai memanggil sang roh dengan sebutan, hei, dan sebaliknya, sang roh memanggilnya, kau, persis seperti pasangan yang sedang bertengkar. Begitulah cara mereka berdua terus hidup bersama dalam suasana yang canggung, hingga suatu hari di musim panas, sesuatu berubah. Di ladang, Yuri memperhatikan bahwa meskipun ini musim panas, suhunya masih lebih sejuk daripada di Jepang, sehingga pertumbuhan tanamannya lebih lambat dari perkiraannya. Namun untungnya, waktu panen gandum akhirnya tiba. Dengan hasil panen yang melimpah, ia yakin kini bisa mencoba membuat roti atau mie udon. Saat Yuri baru saja akan mulai memanen, sang roh menghentikannya dan menantangnya berlomba untuk melihat siapa yang bisa memanen lebih cepat. Sang roh mengajukan syarat. Jika ia menang, Yuri harus membuatkannya bir dari gandum tersebut. Dengan wajah tidak senang, Yuri memprotes syarat sepihak itu dan menanyakan apa yang akan ia dapatkan jika ia yang menang. Hal ini membuat sang roh kebingungan, lalu asal menjawab bahwa ia akan melakukan apapun yang Yuri perintahkan jika ia kalah. Yuri menghela napas dan mengatakan bahwa sebenarnya ia tidak menginginkan apa-apa. Namun sebuah ide terlintas, dan ia berkata bahwa jika ia menang, sang roh harus berhenti membicarakan soal alkohol. Syarat ini sangat mengejutkan sang roh, sampai-sampai ia menyebut Yuri sebagai monster tak berperasaan. Meski begitu, sang roh tetap menyetujuinya karena ia yakin ia hanya perlu memastikan dirinya tidak kalah. Baiklah, ayo mulai, tantang sang roh. Melihat reaksi itu,
Yuri hanya mengingatkan bahwa sang roh sendirilah yang memulai ide kompetisi ini. Menggunakan sabit yang terbuat dari sihir tanah, pertandingan antara Yuri dan sang roh pun dimulai. Sementara Yuri bekerja dengan tenang sesuai ritmenya sendiri, ia bergumam betapa nekatnya sang roh menantangnya. Melihat tubuh sang roh yang mungil, Yuri yakin lawannya itu pasti sangat dirugikan. Namun, dugaannya salah besar. Yuri terkejut saat melihat sang roh mengayunkan sabitnya dengan sangat cepat, hingga berhasil mengumpulkan tumpukan gandum yang lumayan banyak. Sang roh kemudian berseru bahwa ia tidak bisa hidup sehari lagi tanpa alkohol. Baginya, alkohol adalah sumber kehidupan, dan ia rela memberikan segalanya demi minuman keras. Begitulah cara roh minuman keras hidup, serunya. Saat itulah Yuri menyadari bahwa ia telah meremehkan sang roh karena sikap malas yang biasa ditunjukkannya. Melihat seberapa cepat lawannya bekerja, Yuri khawatir semua persediaan makanannya yang berharga akan berakhir menjadi minuman keras. Tanpa pilihan lain, meski merasa ini tindakan yang kurang dewasa, ia memutuskan untuk menggunakan kemampuan sihirnya demi menyelamatkan nyawanya. Melihat satu baris lagi di bagiannya telah selesai, sang roh dipenuhi harapan besar dan mengklaim kemenangan sudah di depan mata. Namun, ia terkejut saat tiba-tiba hembusan angin kencang nyaris mengenainya. Saat berbalik, ia melihat Yuri menggunakan mantra pisau angin untuk memanen gandum. Melihat tumpukan gandum yang begitu banyak terkumpul dalam sekejap, sang roh hanya bisa terpaku dan tak bisa berkata-kata. Melihat hasil panen yang menggunung di depannya, Yuri justru merasa sedikit kecewa karena panen pertama mereka selesai begitu cepat sehingga ia tidak sempat menikmati suasananya. Namun, perut keroncongan tak bisa diajak berdebat. Sebagai pemenang, ia menagih janji sang roh untuk tidak lagi membicarakan soal alkohol. Sang roh memprotes dan menyebut Yuri sangat kejam. Ia kemudian menuduh Yuri curang karena tidak memberitahunya bahwa ia memiliki kemampuan seperti itu, lalu bertanya apakah Yuri menikmati menindas seorang roh. Yuri mengingatkannya bahwa sang roh sendirilah yang tiba-tiba menantangnya, dan menuduhnya melakukan penindasan adalah hal yang sangat tidak masuk akal. Yuri terus menjelaskan bahwa mereka tidak punya persediaan makanan berlebih. Ia juga berpendapat bahwa sang roh baik-baik saja hanya dengan minum potion. Adapun soal alkohol, baginya itu hanyalah barang mewah. Karena sang roh pada dasarnya menumpang hidup di tempatnya, Yuri menyarankan agar ia menahan diri dari hal-hal semacam itu. Lupakan saja, ucap sang roh pelan. Ia lalu meminta maaf karena sudah bersikap egois dan menyuruh Yuri melupakan semua yang pernah ia katakan. Setelah mengucapkan selamat tinggal, sang roh pun terbang menjauh. Yuri menghela napas dan bergumam betapa egoisnya sang roh, yang seolah membuat dirinya terlihat sebagai tokoh jahat di sini. Inilah sebabnya aku lebih suka sendirian, keluh Yuri. Tanpa memikirkannya lebih jauh, ia yakin sang roh akan kembali dengan sendirinya saat ia lapar. Namun saat langit mulai gelap, Yuri mulai cemas karena sang roh belum juga kembali. Ia bertanya-tanya apakah sang roh benar-benar pergi untuk selamanya. Saking khawatirnya, ia sampai membayangkan kemungkinan sang roh diserang oleh monster. Yuri mencoba bersikap tegas pada dirinya sendiri, meyakinkan bahwa jika sang roh diserang monster, itu bukan lagi urusannya. Namun, hati nuraninya tidak bisa berbohong. Ia pun menyerah, mengambil senjatanya, dan bergegas keluar untuk mencari sang roh. Di suatu tempat di dalam hutan, sang roh terus menghela napas, bingung harus berbuat apa selanjutnya. Setelah terbang pergi dengan gegabah, harga dirinya tidak mengizinkannya untuk begitu saja kembali pada Yuri. Sialnya, sepertinya tidak ada desa atau kota lain di dekat sana, dan ia juga sama sekali tidak ingin kembali ke kota asalnya. Untuk sementara waktu, ia memutuskan mencari tempat tidur sebelum hari benar-benar gelap. Dalam pencariannya, ia menemukan semak buah raspberry dan dari kualitasnya, ia tahu buah itu sangat bagus. Raspberry berbuah dari awal musim panas hingga musim gugur. Jus buahnya yang manis dengan sedikit rasa asam yang menyegarkan membuatnya sangat lezat dan berharga untuk pembuatan kue manis. Sang roh teringat bahwa Yuri pernah bilang ingin mencoba menanam buah. Namun saat itu ia hanya punya tanaman pokok untuk makanan berat, dan tidak ada yang rasanya manis. Saat itu, sang roh yang tidak tertarik hanya mengabaikannya. Mengingat bahwa gula juga merupakan bahan penting dalam pembuatan alkohol, sang roh berpikir jika ia menunjukkan tempat ini pada Yuri, mungkin anak itu akan berubah pikiran. Namun ia tersentak dan menyuruh dirinya sendiri untuk berhenti berharap. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa ia harus repot-repot melakukan hal ini hanya untuk mencari muka, padahal ia tidak punya niat untuk kembali pada Yuri sejak awal. Namun tak lama, kepribadiannya kembali berubah. Ia berpikir mungkin ia akan mengubah keputusannya jika Yuri datang mengejarnya dan memohon agar ia kembali. Mendengar ucapannya sendiri, sang roh sadar bahwa ia sebenarnya sangat berharap hal itu terjadi. Mendengar suara gemerisik, sang roh segera menoleh, mengira Yuri benar-benar datang mencarinya.
Ia sudah menyiapkan alasan bahwa ia sama sekali tidak senang dicari atau semacamnya. Namun, rasa gugupnya seketika berubah menjadi horor saat yang muncul dari balik semak bukanlah Yuri, melainkan seekor babi hutan berukuran besar. Ketakutan, sang roh langsung terbang menjauh dalam sekejap. Sambil mencoba mengatur napas, ia merasa baru saja lolos dari maut. Namun saat mendengar suara desisan, ia menoleh dan terkejut melihat seekor ular bersiap menerkamnya. Dengan munculnya ancaman baru, ia kabur ke udara, tapi malah dikejar oleh burung bermata tiga. Bersembunyi di semak-semak, sang roh merutuki hutan ini yang ternyata dipenuhi monster berbahaya. Melihat situasinya, ia merasa mungkin ia tidak akan bisa keluar dari hutan ini hidup-hidup. Dengan semua yang dialaminya, sang roh mulai menyesal telah meninggalkan Yuri. Sang roh kembali ketakutan saat burung-burung di sekitarnya tiba-tiba terkejut dan terbang menjauh. Ia langsung mengira ada monster lain yang muncul. Namun ia sangat terkejut saat melihat sosok yang datang. Akhirnya aku menemukanmu, ucap Yuri. Yuri tampak sangat lega melihat sang roh selamat dan mengajaknya pulang. Tak mampu mengendalikan emosinya lagi, sang roh menangis terseduh-seduh dan berkata bahwa jika Yuri memaksa, ia tidak punya pilihan lain selain kembali bersamanya. Sesampainya di rumah, sang roh bertanya mengapa Yuri datang mencarinya. Yuri merasa tidak mungkin ia membiarkannya pergi begitu saja, karena ia juga merasa bersalah telah membuat sang roh marah dan pergi. Yuri mengakui bahwa ia telah bersikap tidak dewasa untuk usianya dan meminta maaf atas hal itu. Sang roh sangat kebingungan dengan ucapan itu dan mengingatkan Yuri bahwa ia memang masih anak-anak. Jadi aneh mendengarnya berkata demikian. Yuri hanya tertawa canggung dan menjawab, "Ya." Sang roh kemudian mengambil kesempatan itu untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada Yuri karena telah mengatakan hal-hal yang egois. Sesuai janjinya, sang roh tidak akan pernah lagi membahas soal alkohol. Yuri kemudian membagikan rencananya untuk memperluas ladangnya. Yuri mengklarifikasi bahwa ia tidak bisa berjanji kapan pastinya ia akan membuat alkohol. Tapi begitu semuanya sudah siap, ia bersedia mencobanya. Terkejut, sang roh bertanya mengapa ia tiba-tiba berubah pikiran. Yuri lalu teringat betapa beratnya hidup di kehidupan sebelumnya, di mana ia harus mengonsumsi obat setiap hari dan tidak bisa memakan apapun yang ia sukai. Ia juga teringat akan rasa bahagia yang luar biasa saat akhirnya terbebas dari semua penderitaan itu. Yuri kemudian mengatakan pada sang roh bahwa sebaiknya mereka terus rukun mulai sekarang. Ia lalu memanggil sang roh dengan nama Marsha. Sang roh bertanya apakah itu namanya. Yuri menanyakan pendapatnya dan menjelaskan bahwa nama itu diambil dari nama Dewi Alkohol di tanah kelahirannya. Jika sang roh tidak suka, ia akan memikirkan nama lain. Sang roh tersenyum, mengatakan bahwa ia menyukainya, dan berterima kasih kepada Yuri karena telah memberinya nama Marsha. Sementara itu, di sebuah desa yang terletak beberapa kilometer di sebelah barat daya dari tempat tinggal Yuri, sekelompok pria sedang berhadapan dengan seekor beruang besar yang memiliki bekas luka di wajahnya. Jika hewan buas itu sampai masuk ke desa, mereka yakin desa mereka akan hancur. Dengan bantuan yang akan segera tiba, kelompok pria itu menyemangati diri mereka sendiri untuk menahan si beruang, bahkan jika itu harus mengorbankan nyawa mereka. Setelah menggeram, beruang itu tiba-tiba berbalik dan berlari pergi. Seorang pria dengan bekas luka di pipinya menganggap hewan buas itu cukup pintar karena memilih kabur daripada menghadapi mereka. Menghela napas lega, pria itu masih sulit percaya bahwa seekor gambit grizzly, beruang grizzly gambit, bisa tiba-tiba muncul di daerah mereka. Ia merasa itu adalah sebuah keajaiban karena tidak ada yang tewas saat melawannya. Pria yang dipanggil sebagai pemimpin kelompok itu lalu ditanya apakah mereka tidak akan mengejar beruang tersebut. Ia menjawab bahwa mereka tidak akan mengejarnya lebih jauh, dan menunjuk bahwa arah pelarian beruang itu adalah menuju hutan. Hutan itu dikenal sebagai zona bahaya yang dipenuhi monster-monster kuat, dan sang pemimpin sangat yakin tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup di sana. Hewan buas seperti gambit grizzly akan memiliki banyak ruang untuk mengamuk di dalam hutan tersebut. Di saat yang sama, Yuri sama sekali tidak tahu bahwa tempat yang ia sebut sebagai rumah, ternyata dikenal oleh orang luar sebagai zona bahaya yang dipenuhi monster. Marsha memberitahu Yuri tentang buah bernama Rootsberry dan menyarankan agar mereka pergi memetiknya besok. Baik Yuri maupun Marsha sama sekali tidak menyadari bahwa ada monster kuat yang sedang bergerak mendekati mereka. Saat memakan Rootsberry, Yuri sangat terkejut dengan kelezatannya. Setelah akhirnya mencicipi buah itu, ia menyatakan bahwa ini adalah jenis rasa manis yang selama ini ia cari. Ia pun bertekad untuk menanam dan membudidayakan buah tersebut di ladangnya. Marsha mengingatkan Yuri agar tidak memakan semuanya, karena buah itu adalah bahan langka yang sangat bagus untuk membuat minuman keras. Yuri menyuruh Marsha untuk tidak khawatir, lagi pula ia tidak bisa makan sebanyak itu. Yuri kemudian bertanya pada Marsha, apakah mereka benar-benar bisa membuat alkohol hanya dari buah.
Marsha menjawab tentu saja bisa. Mereka hanya perlu menambahkan gula ke dalam buah agar proses fermentasinya berjalan. Namun, karena rootsberry pada dasarnya sudah sangat manis, buah itu saja sudah cukup untuk membuat alkohol. Marsha menjelaskan bahwa prosesnya tidak sulit. Pertama, mereka harus mencuci buahnya dan menumbuknya tanpa mengupas kulitnya. Langkah selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam toples bersih dan menyimpannya di tempat yang gelap serta sejuk. Selama waktu itu, mereka akan membiarkan buahnya berfermentasi selama beberapa bulan. Agar fermentasinya merata, mereka harus mengaduknya sekali sehari. Setelah itu, jika jenis bakteri baik yang hinggap, buah yang ditumbuk itu pada akhirnya akan berubah menjadi alkohol. Sebaliknya, jika bakteri jahat yang hinggap, semuanya hanya akan membusuk. Penjelasan ini membuat Yuri berpikir keras. Pasalnya, ia tidak bisa mengidentifikasi jenis bakteri apa yang akan hinggap pada buah tersebut, bahkan setelah menggunakan skill appraisal. Ia berpikir, jika ia menggunakan skill purification, pemurnian, untuk mensterilkannya, ragi alaminya pasti akan ikut musnah. Hal ini memaksa Yuri untuk murni mengandalkan metode tradisional daripada menggunakan sihir. Sambil menuangkan buah-buahan ke dalam mangkuk, Yuri berpikir bahwa melakukan semuanya secara manual ternyata cukup menyenangkan. Berpikir tentang fermentasi, ia juga teringat pada miso, acar, dan makanan fermentasi lainnya. Ia yakin jika ia bisa mendapatkan susu, ia bahkan bisa membuat keju atau yogurt. Jika ia berhasil memahami teknik-teknik ini dan menguasainya, ia sadar akan memiliki banyak tanggung jawab baru, sesuatu yang menurutnya sangat layak untuk ditekuni. Baiklah, selesai, ucap Yuri sambil meletakkan toples-toples itu di sudut ruangan. Ia lalu bertanya pada Marsha apakah menurutnya ini sudah cukup. Kelihatannya bagus, jawab Marsha dengan senyum lebar. Ia membayangkan masa depan dan sudah tidak sabar untuk bisa meminum alkohol itu di musim gugur. Bahkan berharap waktu bisa berlalu lebih cepat. Melihat Marsha dengan gembira bernyanyi tentang penantiannya, Yuri berpikir bahwa sang roh terdengar seperti anak kecil yang sedang menunggu bunga morning glory-nya mekar. Yuri kemudian memanggil Marsha karena ada satu hal yang selama ini mengganjal pikirannya. Ekspresi Marsha berubah sedih saat Yuri bertanya mengapa ia bisa sampai pingsan di hutan saat pertama kali mereka bertemu. Karena Marsha adalah roh alkohol, Yuri berasumsi bahwa tinggal di tempat pembuatan bir seharusnya menjadi cara hidup yang paling mudah baginya. Dengan nada bercanda, ia bertanya apakah Marsha diusir atau semacamnya. Namun ia segera menghentikan candaannya saat menyadari Marsha tiba-tiba terdiam. Menyadari kesalahannya, Yuri meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud mengolok-oloknya. Tanpa diduga, Marsha tiba-tiba memegang kedua pipi Yuri, merasa bersyukur karena Yuri akhirnya menanyakan hal itu. Ia meminta Yuri untuk mendengarkannya sebentar, dan menyatakan bahwa apa yang terjadi padanya sungguh mengerikan. Yuri yang sempat terkejut, diam mendengarkan. Marsha pun mulai bercerita. Dulu, ia tinggal di sebuah tempat pembuatan bir di kota besar selama bertahun-tahun. Pemilik tempat itu adalah pria baik hati yang sangat memahami para roh. Ketika seekor roh tinggal di tempat pembuatan bir, berkah dari roh tersebut akan meningkatkan kualitas sake, minuman keras, yang dihasilkan. Sebagai balasannya, manusia akan mempersembahkan sebagian sake itu kepada sang roh. Begitulah cara Marsha dan si pemilik hidup rukun dari generasi ke generasi. Sayangnya, pemilik yang baik hati itu meninggal dunia, dan tempat usahanya diambil alih oleh putranya. Dari sudut pandang Marsha, disitulah semuanya mulai hancur. Pemilik baru itu hanya memedulikan keuntungan. Ia memangkas biaya produksi dan mengabaikan tahapan-tahapan penting. Akibatnya, kualitas sake menurun drastis. Namun, pemilik itu sama sekali tidak peduli, karena ia yakin selama botolnya masih memakai nama tempat pembuatan bir mereka, pelanggan tidak akan menyadari perbedaannya. Karena semua tempat pembuatan bir di sekitar sana sudah memiliki roh yang menetap, Marsha terpaksa pergi mengembara untuk mencari tempat baru. Nahas baginya, di tengah perjalanan ia terluka, tersesat di dalam hutan, dan akhirnya pingsan karena kelelahan. Setelah mendengarkan cerita itu, Yuri berpendapat bahwa si pemilik baru pasti tidak akan mau mendengarkan nasihat Marsha. Sambil menghela napas, Marsha menjelaskan bahwa masalahnya bukan soal mau mendengarkan atau tidak, tapi manusia biasa memang tidak bisa mendengarnya sama sekali. Sebagian besar manusia hanya bisa melihat para roh sebagai bola cahaya kecil yang melayang-layang. Sebelumnya Marsha pernah bilang bahwa para roh jarang berbicara dengan manusia. Namun, untuk lebih akuratnya, hampir tidak ada manusia yang benar-benar bisa berkomunikasi dengan mereka. Setelah berinteraksi dengan Yuri, Marsha sadar bahwa manusia sepertinya sangatlah langka dan berharga. Penasaran, Yuri bertanya mengapa ia bisa melihat dan mendengar Marsha dengan sangat jelas. Marsha menduga hal ini berkaitan dengan kecocokan tipe sihir di antara mereka berdua.
Ia juga berteori bahwa inilah alasan mengapa potion buatan Yuri terasa lebih mudah diminum daripada potion pada umumnya. Ia menjelaskan bahwa energi sihir sang pembuat sangat mempengaruhi hasil akhirnya. Mendengar hal itu, Yuri merasa sedikit malu, tapi dalam artian yang baik. Keduanya sangat berharap sake buatan mereka akan terasa lezat. Namun, sebulan kemudian saat mereka membuka stoplessnya, mereka sangat kecewa karena ternyata eksperimen itu gagal total. Sambil berlutut lemas, Marsha meratap, bertanya mengapa bisa gagal. Yuri juga hanya bisa terdiam. Ia merasa sedih dan menyadari bahwa hal-hal di dunia ini memang seringkali tidak berjalan sesuai rencana. Dalam hatinya, Marsha merasa semuanya sudah berakhir. Ini adalah akhir dari mimpi dan harapannya. Melihat hal itu, Yuri menyuruh Marsha untuk bangkit, mencoba menghiburnya, dan menawarkan untuk mencoba lagi. Ia mengingatkan bahwa musim gugur akan segera tiba, yang berarti mereka bisa menemukan lebih banyak buah-buahan. Ia bahkan menawarkan diri untuk mencarikannya. Namun, Marsha tetap diam, tampak sangat terpukul dan kehabisan tenaga. Menghela napas, Yuri membatin bahwa jika ia tidak segera kembali membawa sesuatu, Marsha mungkin benar-benar akan kehilangan semangat hidupnya. Tiba-tiba, perhatian Yuri tertuju pada suara gemeretak keras dari balik tembok. Ia yakin pasti ada sesuatu di luar sana. Suara itu tidak terdengar seperti sesuatu yang sedang menggaruk tembok, yang membuatnya bertanya-tanya apakah ada hewan yang jatuh ke dalam salah satu jebakan pertahanan yang telah ia gali. Sambil menggenggam tombak panjangnya, Yuri berpikir untuk menghabisi mangsa tersebut dan menambah persediaan makanannya. Namun alangkah terkejutnya Yuri, saat ia mengintip, ia melihat seekor beruang raksasa sedang melahap bangkai babi hutan. Beruang itu menyadari kehadiran Yuri dan langsung menggeram ke arahnya.